Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Happy Sunday everybody ya. Senang banget di hari Minggu yang segar ceria kita bisa ketemu lagi. Bagaimana kabar teman-teman? Apakah hujan di kota Anda atau panas ya? Surabaya seperti biasa sangat hot hari ini ya, walaupun sudah pasang air condition ya, tetap saja panas ya, sepanas semangat rekan-rekan yang ada di Surabaya. Arek Surabaya di mana arek Surabaya? Ada Bli ya, Bli Arim dari Bali. Halo Bli, ya, teman-teman Bali di mana nih teman-teman Bali? Ada Jakarta juga, Batam, kota mana lagi nih? Lombok mungkin ya juga ya. Ada Serang, ada Neng Solo di mana Neng Solo? Ya, gerimis mengundang nih di Bali. Wah, jadi mendung-mendung mesra berarti ya dok ya. Ada dokter Yuli ini di Bali. Selamat pagi semuanya. Iya, senang banget hari ini kita bisa bertemu di acara Family Planner setiap bulan yang selalu diadakan oleh Biskin Beauty Clubs dan Spirit Harvest. Dan hari ini sebelum kita mulai acara, saya mengajak teman-teman untuk kita boleh berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Saya akan memimpin dengan keyakinan saya. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaanmu, untuk semua rekan-rekan yang ada di dalam grup Spirit Harvest dan Biskin Beauty Clubs. Kiranya hari ini kami boleh berkumpul untuk kami boleh mendengarkan live sharing Tuhan dari seorang rekan kami di Jakarta, dan biarlah semua ini boleh menjadi berkat, boleh memberkahi juga di dalam bisnis kami, dan boleh menjadi suatu inspirasi Tuhan untuk kami boleh menjadi orang-orang yang make life meaningful di dalam keluarga dan orang-orang tercinta kami. Kau yang pimpin Tuhan, kiranya acara ini dari awal hingga akhir, supaya boleh membawa kebaikan bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, hari ini saya nggak sendirian teman-teman untuk ngobrol-ngobrol di Family Planner ya. Kalau mungkin teman-teman yang suka lihat YouTube, suka mengikuti podcast, mungkin teman-teman kenal Daniel tetangga kamu ya. Kalau hari ini saya mau bawa tetangganya Vina ya, Vina tetangga kamu ya, saya mengundang tetangga saya tercinta ya, eksekutif front terbaru kita di Surabaya, yaitu Teresia Ningrum atau nama bekennya Iing. Ya, halo Ing. Halo tetanggaku. Ya, ini beneran tetangga ya. Kalau Daniel bukan tetangga asli ya, kita benar-benar tetangga nih ya. Gimana kabar Ing? Kabarnya super hot ya. Tadi sempat khawatir sih karena kan mendung-mendung gimana gitu ya. Bingungnya kalau pas mati lampu kita tetanggaan nih, Vin. Jadi moderatornya Buyar sama semua ya. malam ini. Bisa-bisa nanti bintang tamu kita akan memandu dirinya sendiri ya. Sendiri. Ya, senang banget ya hari ini kita bisa bareng-bareng di tempat ini. Pastinya teman-teman juga sudah punya banyak pertanyaan nih ya. Nah, karena dari captionnya yang kita undang hari ini nih bukan main-main ya. Ya, jadi sosok yang luar biasa punya banyak hal yang kita bisa gali ya. Saya paling suka dengan sesi Family Planner ini. Kenapa? Karena ada begitu banyak hal-hal yang enlightening ya, mencerahkan ya, bukan hanya kulit yang dicerahkan, tapi pikiran juga harus dicerahkan ya, supaya rekeningnya semakin cerah, masa depannya semakin cerah gitu ya. Ya teman-teman, kalau teman-teman lihat nih dari broadcast-nya ya, sosok yang kita mau sharing bareng kali ini itu ini ya, terlihat sekali ya dari fotonya ya, begitu lembut, bersahaja ya, kayaknya lengkap, wanita banget gitu kan ya. Ya, jadi tapi di semua casing yang luar biasa ini tersimpan ya, tersimpan yang namanya begitu banyak keajaiban, begitu banyak cerita yang pastinya Tuhan sediakan begitu uniknya ya. Ya, beliau adalah seorang Grand Diamond HDI ya. Kalau tadi saya sama Vina tetanggaan, nah sosok satu ini juga tetanggaan sama kantor pusatnya HDI Hai di Menteng ya. Karena beliau adalah owner Learning Center HDI Kedoya sejak 2007 sampai sekarang. Ya, dan satu kesempatan kita bisa bersama-sama bertiga ya waktu itu ya Vin ya, untuk bisa ikut di dalam Smart Skin Advisor Advance
ya. Jadi ini satu kesempatan yang langka ya sebelum adanya pandemi. Ini advance yang pertama, SSAA yang pertama ya. Setelah itu dia lakukan secara virtual. Dan juga pastinya sebagai BEE certified ya. Dan beliau adalah pembina Yayasan Peduli Lingkungan Indonesia atau YLPI. Nanti teman-teman bisa browsing lebih banyak ya tentang Yayasan Peduli Lingkungan Indonesia. Dan hobinya yang luar biasa, bukan hanya hobi ya, tapi sebagai ekspertis, sebagai pengajar di kursus masak _B dari 2012 sampai 2019 ya. Jadi teman-teman yang suka masak wajib banget kepoin Instagramnya ya. Ya, tidak berlama-lama. Nah, ayo kita berikan aplaus yang luar biasa untuk sosok yang satu ini. Ya, kita sapa dengan nama Ci Desi nantinya ya. Jadi, mari kita sambut siapa, Vin? Bintang tamu utama kita? Ada C. Desiana Suryadi. Selamat Halo C. pagi. Desi. Halo Vina, halo Iing, halo teman-teman semua. Selamat pagi, salam kenal. Buat yang belum kenal. Iya, Hai luar Silvi, biasa. ada Silvi. Ada Silvia. Ini kayaknya di sini banyak pelanggannya C. Desi nih ya. Tadi sudah ada Nengsi sudah langsung tulis best stokis ever. Kemudian Kojun juga kalau belanja ternyata juga pasti kenanya ke stokisnya C. Desi karena kebetulan di Jakarta Barat juga ya. Wah, jadi ini sudah kenal sudah deket semua ya secara nggak langsung ya teman-teman di sini sama C. Desi nih. Wow, luar biasa nih. C. Desi gimana semua sehat-sehat anak-anak anak sehat C? Iya, sehat puji puji Tuhan Tuhan. semua. Boleh dong kalau saya tuh paling inget dulu pertama kali ikut BES ketemu C. Desi itu saya sempat kaget karena tiba-tiba nyapa, senyum, ngobrol ya padahal nggak kenal sama sekali waktu itu di acara kita lagi duduk makan bareng kemudian kasih kartu nama nanti kalau ada rekan di Jakarta ya boleh belanja di stoknya saya padahal waktu itu saya jaringan juga masih kembang kempis ya kemudian tidak punya rekan di Jakarta jadi saya tuh ngeliatin sampai sekarang masih saya simpen loh kartu namanya ya karena jarang-jarang waktu itu dapat kartu nama dari leader yang kita belum kenal. Jadi CDS ini benar-benar ramah banget, wanita banget, mendampingi suami kemana-mana berdua. Jadi ya benar-benar nyaman ya, benar-benar happy liatnya. Gimana Ci? Mungkin boleh sharing waktu mengawali HDI dulu, gimana sih awal-awalnya sama suami ya waktu itu ya? Jadi awal itu buka bisnis untuk yang ininya ya, untuk yang jaringan atau untuk yang stokis dulu nih Vina? Kayaknya jaringan dulu berarti ya, Ci? Jaringan dulu ya. Jaringan dulu kan ya yang jalan Ya. baru terus kemudian buka stokis ya. Iya, jadi saya masuk HDI itu tahun 2002. Nggak sengaja sih karena mertua minum produk HDI sejak tahun 2000 itu beliau kena diabetesnya memang sudah lama. Cuma mulai dari tahun 2000 kondisi matanya menurun gitu, penurunan penglihatan. Ternyata diperiksa karena gulanya terlalu tinggi, diabetes. Sudah berobat kemana-mana, nggak berhasil. Terakhir tahun 2002 kena hepatitis C. Kemudian kena sirosis gitu, kena kanker hati. Kakak ipar saya kebetulan dia dokter, dia kenalkan mertua saya dengan produk HDI ini, dibeliin. Kakak ipar saya itu dia kerja di dinasnya di salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan. Nah, saya karena saya penentang yang namanya multi level, saya tuh paling nggak suka. Orang ngomong multi level, saya paling marah gitu. Karena udah berapa kali ikut, ujung-ujungnya cuma dipaksa suruh beli. Nggak dijelasin cara jalanin gimana, nggak dijelasin. Katanya bisa dapat uang banyak, caranya gimana? Setelah kita gabung langsung ditinggal. Dia cari lagi orang-orang baru lagi gitu. Jadinya saya marah waktu itu pas mertua saya katanya minum produk HDI. Saya cek-cek, loh kok HDI ini kan multi level dan itu kan madu. Masa untuk orang diabetes dikasih madu gitu. Jadi waktu itu saya ribut sama suami saya. Saya bilang, masa kakak kamu, saya bilang mau bunuh orang tuanya sendiri sih, saya bilang gitu. Orang diabetes mana boleh dikasih madu, saya bilang. Waktu itu kondisi sirosis, jadi udah kanker hati. Dan dokter bilang umurnya tinggal 3 bulan mertua saya. Jadi waktu itu mertua saya udah pasrah cari pengobatan alternatif. Kemudian
setelah 1 bulan lebih minum, ternyata SGPT dan SGOT-nya itu turun drastis. Dan juga gulanya itu bisa terkontrol gitu. Karena memang mertua saya itu nakal sih. Dia maunya serba manis, makan juga maunya manis gitu. Karena dia memang asal juga dari Cirebon. Ternyata bagus, Oke. kemudian mama saya ikutan. Nah, baru deh tuh saya dijoinin oleh upline saya gitu. Waktu itu dia datang, dia joinin katanya kalau mau beli kamu harus kasih KTP. Sedangkan saya tuh udah enak banget deh yang namanya multi level. Saya tulisin alamat saya salahin, nomor rumahnya saya salahin, nomor telepon rumah waktu itu kan belum ada HP, nomor telepon rumah juga saya salahin supaya jangan nyampe tuh kartu. Dulu kan waktu itu kan masih dikirim tuh kartu member. Ternyata mama saya pun juga sama pakai produk HD. Dia sudah pincang lama, kaki kanannya nggak bisa nekuk. Jadi kalau dia jalan itu harus diseret. Ternyata minum produk HD ini bisa jalan normal waktu itu. Jadi bisa jongkok, bisa berdiri sendiri. Biasanya kan harus dibantu. Wow. Nah, mulai saat itu deh saya udah mulai rajin tuh ikut training. Saya lihat kok kayaknya nih hasilnya memang bagus untuk keluarga gitu. Gitu awalnya kalau untuk Jadi jaringan. berawal dari produk dulu ya, Ci ya. Dari Berawal produk dari produk. sih. Ya. Benci sama MLM aslinya malahan Aduh, ya, tapi saya karena tadinya iya, sampai kakak ipar saya waktu itu ya, mertua saya cocok, mama saya cocok, dia kirimin Honeybee Pollen ke rumah saya karena kan anak saya itu nggak mau makan. Bener-bener nggak mau makan, cuma mau minum susu. Jadi saya repot bawa dia bolak-balik ke dokter. Karena tebus resep untuk nafsu makannya itu 3 kali tebus resep kan harus pakai resep baru lagi gitu. Dokternya harus bikin lagi. Jadi kalau di apotek dekat saya itu dia nggak boleh terus-terusan pakai salinan resep. Jadi tuh ngabisin waktu, udah dokternya rame banget gitu pasiennya, janjiannya susah. Nah, terus dia kirim itu Honeybee Pollen, dia suruh sopirnya kirim ke rumah. Langsung saya usir. Saya bilang 7 keturunan saya nggak boleh pakai barang multi level. Saya bilang biarpun waktu itu saya udah lihat sendiri. Mertua saya cocok, mama saya cocok. Saking tuh saya bener-bener kesel banget sama yang namanya bisnis multi level gitu. Karena waktu itu saya belum ngerti sih. Belum ngerti bisnis multi level yang sebenarnya gitu. Tapi akhirnya dari benci jadi benar-benar cinta sekarang ya, Ci ya. Makanya saya bilang tuh hati-hati deh. Kalau udah benci banget malah jadi sekarang apapun semua orang saya paksain anak-anaknya untuk minum ini. Saya bilang kalau mau pinter, mau retina mau kondisi mata minusnya misalnya menurun, harus pakai ini, harus minum ini gitu. Harus minum HDI. Oke. Itu berarti 2002 dipaksa dicemplungin ke BES berarti ya? Iya, betul. Dicemplungin ke BES, ikut macam-macam tuh, ikut DIK waktu itu juga kan. Terus ikut MLK, macam-macam ya waktu itu ya saat kita masih offline ya. Jadi ikut pelatihan-pelatihannya sampai terus akhirnya bisa memutuskan untuk terjun juga membuka kantor ini gimana, Ci? Maksudnya setelah berapa lama? Untuk buka kantor sih waktu itu gini, karena mama saya sembuh, jadi saudara-saudara kan heran. Karena sakit mama saya ini sakit kakinya memang sudah lama. Terus mama saya minum produk HD, nggak taunya membaik, saudara-saudara pada nitip produk ke saya. Nitip produk ke saya saat saya lagi belanja. Waktu itu kan kantor pusat masih di Pecenongan. Anak saya itu seperti anak hiperaktif waktu dia masih kecil. Jadi lari sana, lari sini. Pas saya udah mau pulang nih, satu saat nih pas saya mau pulang, biasanya kan anak saya tuh udah langsung ada di dekat saya. Kok ini anaknya nggak ada? Oh, tiba-tiba udah dibawa sama satu orang ibu-ibu. Jadi dia waktu itu main di luar kantornya HDI, masih di Komplek Retop. Saya kejar tuh, saya tanya sama security, Pak, ada lihat nggak anak saya ciri-cirinya begini? Itu Bu, katanya tadi saya lihat dibawa sama ibu-ibu itu katanya. Udah sampai ke Jalan Juanda. Saya waktu itu mikir, ya ampun nih anak kalau udah naik kendaraan saya udah nggak tahu tuh mesti kejar kemana. Waktu itu saya udah marah, saya kesel, saya pulang, saya bilang suami saya, anak cuma satu bisa hilang nih gara-gara. Saya bilang bantuin saudara, saya bilang beliin produk HD. Udah saya bilang ada yang mau nitip suruh beli sendiri aja. Saya bilang saya nggak mau, saya bilang. Terus akhirnya suami saya bilang gini, itu kan tadinya kan suami saya kan kontraktor, dia join sama temennya. Nah itu ada satu ruangan kosong, katanya udah kalau nggak kamu beliin aja produknya, taruh di sini. Nanti karyawan saya bisa kalau ada saudara yang mau suruh datang ke sini aja katanya. Nah, pas dia bilang gitu, saya ngomong ke upline. Upline saya bilang, kamu sekalian aja buka, kayaknya Jakarta Barat belum ada. Nah, itu diurusin sih waktu itu sama upline saya. Nah, saat itu kalau bukan anak saya hilang, saya rasa sampai sekarang saya nggak akan buka yang namanya stokis.
Ini karena kejadian fatal aja waktu itu. Jadi bukan sengaja mau diniatin untuk buka, gitu. Karena kecelakaan. Heeh. Jadi Gitu sih. karena apa? Daripada ya kan, daripada Heeh, terulang daripada lagi anak karena saya banyak yang hilang. nitip. Banyak Cuman yang satu nitip dan lagi ya, Ci, ya? rata-rata saudara cocok gitu. Iya, anak cuma satu, saya bilang. Anak orang banyak aja satu aja dicariin banget. Saya bilangnya apalagi anak cuma satu gitu. Hilang. Nah, itu mungkin memang udah jalannya. Kalau enggak mungkin saya sampai sekarang juga saya nggak akan buka. Gitu. Jadi dari keterpaksaan itu ya. Tapi maksudnya Ci Desi juga aktif untuk ini ya, pelatihan-pelatihan. Kita sering ya, ketemu Kotoni, Ci Desi. Pokoknya selalu berdua deh kita lihatnya di acara-acara pelatihan kita ya, yang tadi best selama kita waktu itu offline ya, ya. Iya. Karena saya pikir kalau memang mau menggeluti satu bisnis, saya harus benar-benar nguasain banget gitu luar dalamnya. Kita nggak boleh cuma di permukaan kulitnya. Dulu kesalahan saya ikut multi level lain yang menyebabkan saya bilang saya gagal, ya karena itu cuma tahu permukaan kulitnya aja, nggak sampai benar-benar ke dalamnya gitu. Jadi saat saya ikut HD ya udah sekalian kecemplung gitu kan, sekalian basah ya udah ada acara apapun ikut gitu. Ya. Kalau cuma basah nanti masuk angin ya, Ci Iya. Desi. Lebih enak Repot pakai nyemplung. koyo. Iya betul. Pakai koyo segala. Betul Benar-benar. ini. Ya, semua kelihatan baik. Mungkin orang di luar baru dengar kali ini nih kisah awalnya berdiri yang namanya Stokis Kedoya ya. Ternyata di balik itu ada cerita yang sangat mengerikan, menakutkan ya untuk seorang mama yang hampir kehilangan anak ya. Dan prosesnya terus berlanjut sampai di PIK 2019 tuh ya, Ci ya. Ingat banget waktu itu masih kumpul bareng karena biasanya kan selesai PIK itu ada meeting CSD ya, Ci Desi ya, biasanya dilanjut ya supaya tiketingnya nggak ngabisin banyak biaya gitu ya. Iya. Ya, jadi waktu itu terakhir ketemu Kotoni sehat, seger gitu kan ya. Terus habis itu kita peserta PIK pulang, CSD masih meeting, selesai meeting CSD terus dengar kabar kalau ada badai ya. Kotoni pass away di tahun itu. Ya. Itu yang pertama sih nggak percaya ya, Ci ya, karena Kotoni itu orang yang ringan tangan ya, semua deh pokoknya aktif banget Kotoni itu. Kenalan teman-teman sesama CSD, bahkan buat crossline yang nggak kenal pun kalau ketemu tuh pasti ya sama kayak Ci Desi gini, ramah, langsung disapa gitu. Gimana kabar? Ini lucu, anaknya udah gede, yang kayak gitu tuh ya. Terus dengan kabar kayak gitu kayaknya nggak mungkin deh ya, nggak mungkin deh beneran yang kayak gitu. Mungkin kurang menyenangkan sih sebenarnya untuk cerita lagi ya, Ci Desi ya. Tapi Iing percaya di sharing session kali ini Ci Desi sudah punya banyak transformasi dan membagikannya dengan cara yang sangat berbeda ya, Ci ya. Yang Iing pengen tahu tuh yang lebih banyak ngurus stokis itu kan sebenarnya Koko ya. Waktu itu kan Cici kayaknya Cici lebih banyak di ini ya, kursus masaknya ya, Ci ya. Iya, Lagi betul, asik sama kejaringan sih. Iya, betul ini. Ya, terus gimana tuh, Ci? Kan waktu itu diagnosanya apa kok tiba-tiba kayaknya cepet banget gitu. Jadi mungkin teman-teman juga bisa dapat sesuatu nih. Apa sih yang harus dijaga-jaga gitu? Jadi gini, Kotoni kalau di stokis itu bisa dari pagi sampai malam. Kadang bisa sampai jam 11 malam. Kalau sudah akhir bulan itu jam 1 gitu kadang, karena kan sekalian bayar gaji gitu ya ke karyawan. Dan nggak pernah ada keluhan sakit apapun. Tadinya memang ada darah tinggi dulunya. Cuma saat ada propoelik waktu itu ya, dia minum ternyata cocok. Jadi tensinya itu sudah membaik. Kolesterolnya juga, kolesterol yang trigliseridnya dia tinggi banget tadinya. Udah berobat nggak sembuh-sembuh, tapi minum Trimi cocok gitu.
Belakangan nggak pernah ada keluhan apapun sampai waktu itu tanggal 25 Januari. Jadi pulang dari BIK. BIK itu kan pertengahan bulan. Pulang dari BIK, seminggu kemudian dia ngeluh paginya, kok kakinya kram katanya. Kram, saya bilang, udah sini kamu tiduran dulu aja. Saya bilang, kamu jangan ini dulu. Saya bilang, kan dia kan sambil dia duduk gitu, sambil nonton TV. Udah sini rebahan lagi, saya bilang gitu. Terus dia masih sambil ngurut-ngurut, aduh kram lagi katanya. Ya udah, saya jadi sama anak saya, buru-buru anak saya bangunin, waktu itu jam 7 pagi, saya gotong berdua tuh masuk ke mobil. Di mobil dia masih berusaha transfer tuh pembayaran HDI, karena kan kita kan harus transfer baru barang keluar. Dia masih berusaha, ternyata tuh gagal. Belakangan setelah dia nggak ada, saya tanya kantor pusat ada hutangan apa, ternyata pas dia lagi mau pembayaran itu ternyata gagal. Saat sampai di rumah sakit dicek oleh 4 dokter, itu pun juga nunggu dokternya lama banget tuh. Jadi benar-benar ya teman-teman ya, kita harus benar-benar jaga deh kesehatan. Itu saat kita lagi genting begitu, nggak ada dokter loh. Cari dokter itu susah. Jadi sampai datang jam 7, jam 10-an baru mulai ditanganin. Dia udah sakit, katanya dia pegang-pegang kaki kanannya terus. Kram, jadi pikir saya tuh cuma kram biasa, seperti orang kesemutan, saya mikir gitu. Dicek stroke enggak, jantung bagus, DKG bagus. Kemudian juga sama dokter dikasih akhirnya morfin, disuntik morfin. Baru dia rada enakan, dia langsung tenang. Terus masuk kamar perawatan. Masuk kamar perawatan jam 12-an itu dia udah makan habis tuh, semua yang dikasih habis. Sampai adiknya, kakaknya itu pada ketawain gitu, keluarga tuh pada ketawain. Aduh kamu lapar banget ya dari pagi sih gitu, masih bercanda-bercanda. Kemudian 2:30 saudara-saudara udah pada pulang, dia mulai lagi ngurut-ngurut kakinya. Nah saya buru-buru panggil suster, saya bilang sus, saya tekan bel itu susternya datang. Kenapa? Ini sus sudah mulai sakit lagi, saya bilang. Iya nanti sebentar cari dokternya yang tadi gitu. Sampai 5:30. Jadi waktu mulai selang setengah jam kemudian dia udah rasa kayaknya udah nggak enak banget. Akhirnya saya datang ke ruang jaga dokter. Dok, tolong dok, itu dia udah nggak tahan banget. Kalau nggak kasih obat tadi pagi aja, saya bilang gitu. Sambil nunggu dokternya. Iya Bu, tunggu aja, kata dokternya gitu. Itu lagi parkir dokternya. Saya kayak anak kecil dibohongin gitu. Ya udah kita tunggu sambil dia ngurut-ngurut kaki sambil duduk di atas ranjang. Anak saya waktu itu lagi main game di sebelahnya dan saya juga ngajakin ngobrol terus. Maksud saya tuh buat ngurangin kesakitannya dia. Sampai 5:30 tiba-tiba dia udah langsung banting badan ke belakang, udah nggak ada gitu. Dan saya saat itu saya nggak ngerti apa-apa tentang stokis itu. Waktu itu yang saya pikirin, aduh ini gimana ya. Terus pas dia nggak ada, anak saya langsung teriak kan, langsung keluar kamar, langsung teriak. Itu 4 dokter itu datang semua. Terus masih nanya, Bu, ini mau dimasukin ke ruangan ICU nggak? Ya iyalah, saya bilang, pokoknya tindakan tercepat aja, saya bilang. Itu kan saya udah kaget banget, soalnya tiba-tiba banting badan ke belakang. Ternyata saat itu pun juga udah nggak ada sebenarnya, cuma dokter masih berusaha tuh pertolongan itu untuk jantungnya ditekan-tekan apa segala gitu saya lihat. Coba sebenarnya memang udah nggak ada sih gitu. Anak saya sampai stres waktu itu, sampai kaku, nangis di sebelahnya sampai jongkok, sampai kaku gitu. Kita kaget semua. Nggak ada yang nyangka bener tiba-tiba Tuhan panggil secepat itu, kecuali kalau dia sakit-sakitan gitu ya, mungkin kan kita ada persiapan gitu ya, persiapan mental. Ini nggak ada, tiba-tiba aja langsung nggak ada aja gitu. Jadi diagnosisnya dokter yang tadi awalnya kram kaki itu apa tuh, Ci? Dari rumah sakit dikasih surat heart attack katanya. Jadi serangan jantung, padahal jantungnya sebenarnya bagus. Saya rasa mungkin dia nggak tahan terhadap nyerinya itu. Gitu. Jadi lari ke jantung. Kalau yang selama ini saya ngobrol dengan kakaknya, dengan saudara-saudara gitu yang dari medis, mungkin saking nahan sakit itu. Jadi ternyata itu juga bisa berpotensi besar tuh ke serangan jantung. Gitu. Ya, memang rasa sakit yang terlalu ya, Ci ya. Iya. Gitu. Padahal kita pikir cuma kram, saya waktu itu cuma nganggap remeh. Saya pikir itu cuma kram biasa gitu. Ya. Terus tadi Cici sempat sebutin tuh nggak ngerti apa-apa tentang stokis. Terus tiba-tiba kok nggak ada. Terus gimana tuh Ci cara solusinya gitu? Nah, Apain jadi aja tuh, Ci? pulang dari kubur waktu itu ya, apren saya Dokter Yasinta, dia waktu itu jelasin saya karena dia kan sebelumnya juga buka kan ya cabang. Dia jelasin sih ke anak saya,
pokoknya kamu tuh ya ada uang berapapun kamu belikan barang lagi, kamu harus hati-hati, nggak boleh boros, ingat ya udah nggak ada apa-apa gitu, pokoknya dia dinasehatin terus gitu. Jadi saya pikir saya akan percaya sama karyawannya suami waktu itu, karena dia sudah ikut suami saya 6 tahun. Dan juga dokter Yasinta juga bilang, kamu naikin gajinya, karena kan kamu nggak mungkin ngurusin kursus kamu gimana, HDI kamu gimana, katanya kamu naikin aja gajinya, yuk katanya saya temenin. Jadi pulang dari kuburan pun kita masih ke kantor, masih ke stokis, masih ngomong sama staf saya ini. Saya naikin kamu gaji, jadi waktu itu kan ada 3 orang stafnya. Oh iya gitu, diterima sih kenaikan gajinya. Dan saya benar-benar lepas tangan, saya nggak tahu apa-apa, kecuali kalau suruh transfer untuk pembayaran barang, nah saya baru transfer. Cuma suruh nongkrong di stokis memang saya nggak suka gitu. Saya nggak suka ada di satu tempat kayak di belakang meja gitu, saya memang paling nggak suka gitu. Sampai akhirnya 40 hari kemudian ya itu habis-habisan udah uang saya. Jadi setiap hari minta ditransfer, jadi misalnya penjualan berapa, dia mintanya lebih banyak berkali lipat dari itu. Waktu itu saya sempat nanya, ini kalau kamu besar pasak daripada tiang terus setiap hari mau sampai kapan? Saya nggak sanggup loh Mito, saya bilang. Sorry jadi sebut nama. Tapi saya rasa bukan dia aja sih. Mungkin juga ada kong kali kong ya, ada kerjasama dengan temannya yang lain. Jadi mungkin bukan dia aja sih yang bersalah sebenarnya. Karena indikasinya sih belakangan sih karena ada pencurian sih sebenarnya. Pelan-pelan gitu. Bagi saya tuh Jadi sama kayak aja dengan korupsi. iya, kayak killing me softly ya, Ci, ya. Iya betul, Pelan-pelan pelan-pelan lama-lama habis. diambilin, nggak Iya, kerasa. heeh, Masih masih bisa running stokisnya, iya, tapi udah mulai berasa karena loh laku 15 juta kok setor heeh. 85 ya. Iya, Barangnya kemana gitu belanjanya kan. kok banyak, iya, belanjanya banyak Mhm, amat mhm, gitu, padahal penjualannya cuma segini. Karena memang saya mhm, pikir ya kalau buka toko itu penjualannya berapa ya dia beli lagi seharga itu lagi gitu atau dia lebihin sedikit mhm, mhm, gitu. Pikiran saya waktu itu karena saya kan masih awam. Jadi memang apa yang dikerjakan oleh pasangan hidup kita itu memang kita harus tahu sih. Kita nggak tahu tiba-tiba dia kapan Tuhan panggil ya. Saat itu apapun saya juga nggak tahu passwordnya saya nggak tahu gitu. Emailnya juga sampai sekarang nggak bisa dibuka gitu. Heeh. mhm. Karena memang Tapi kita masing-masing sendiri. Mm-mm. mhm, mhm. Ya, Ci, masing-masing. Ya, kita masing-masing sih memang dari dulu nggak saling mau tahu gitu. Kecuali kayak jaringan. Ada temennya, nah dia kasih ke Mhm, saya follow up, saya yang untuk apa bangun jaringan gitu. Tapi kalau untuk stokis bener-bener saya nggak pernah bantu. Yang bantu paling anak saya. Dari kelas 3 SD dia udah bisa mhm, nginput, dia udah bisa input member. Waktu itu kan kita inputan member lumayan karena belum online ya, mhm, gitu. mhm, mhm. Ya berarti udah ditinggal, nggak ngerti apa-apa, uang juga dicuri. Maksudnya ya sebagai sesama wanita ya, Ci. Maksudnya kalau wanita itu kan biasanya ya ini teman-teman di sini juga banyak wanita nih. Wanita ini kan biasanya banyak mainnya di perasaan, Ci. I mean Heeh. gimana ya, maksudnya bisa sekuat itu untuk tetap oke, tetap go on, tetap jalan ya, tetap mengelola walaupun istilahnya udah ini duit gimana, cara juga nggak ngerti, kemudian anak juga sampai syok seperti itu. Maksudnya sebagai mama kan juga pasti harus handle anak ini secara Mhm. mentalnya ini gimana nih ditinggal papanya. Iya. Terus Mhm. belum lagi menghadapi karyawan yang kita nggak ngerti apa-apa, terus duit juga istilahnya kasarannya diporotin ya kan, Mhm. diporotin Mhm. pelan-pelan. Itu maksudnya gimana Heeh. sih? Maksudnya secara apa ya, secara wanita, secara perasaan gitu sempet down atau sempet kayak self pity, nangis atau gimana gimana Mhm. ya, Ci? Maksudnya saya dengerin ceritanya Ci Desi aja walaupun ini juga sudah cerita bukan yang pertama lah saya denger. Itu aja Mhm. rasanya masih nyesek loh Ci di dada ya kan. Nah, apalagi Ci Desi yang ngalamin gitu loh kan. Gimana Mhm. kok sampai bisa tetap jalan mengelola ini loh Ci, untuk memutuskan Iya, mengelola ini loh. saya sih memang dari dulu ya prinsip saya itu memang kan kita harus mengucap syukur. Jadi apapun yang terjadi, saya nggak pernah mau masukin ke pikiran berlarut-larut gitu. Misalnya saya mau sedih, kan dulu kan dari mentor kita kan selalu ngajarinnya kalau memang kita bisa sedihnya cuma 1 jam, kenapa harus 1 hari? Kalau bisa 1 menit, kenapa harus 1 jam? Kalau bisa cuma 1 detik, kenapa harus 1 menit gitu? Artinya apa? Ya udah, memang udah ada masalah ini, saya nggak akan bisa apa-apain kan, saya nggak bisa menghidupkan dia lagi. Jadi caranya bagaimana ya? Saya kan harus berjalan terus.
saya nggak mungkin meratapi nasib. Tapi gimana ini caranya, uang nggak ada. Waktu itu kan benar-benar uang nggak ada. Hari ke-40-nya suami saya nggak ada itu. Kemudian saya telepon lagi nih akhirnya ke dokter Yasinta, kapten saya ceritain lagi kasus saya. Gimana ya Ci, saya bilang uang saya udah tinggal 5,5 juta sekarang, udah nggak ada. Sedangkan dari asuransi udah pada cair, semua udah habis untuk beli barang. Cuma bingung loh Ci, kenapa ya sekarang ini saya mau beli aja, nggak ada uang. Nggak ada uang sama sekali. Nah dari gudang kan itu kan harus 7,5 juta kita punya uang baru bisa keluar tuh barangnya. Aduh, kamu kalau gitu kamu hati-hati katanya sama staf kamu ini. Nanti saya ke tempat kamu, kata dokter Yasinta. Akhirnya udah ditanganin sama dokter Yasinta sampai proses pemecatannya juga gitu. Jadi pas udah dipecat pun dokter Yasinta yang turun tangan. Katanya udah sini saya aja karena dia nggak tahu alamat saya. Katanya jangan kamu, dia benar-benar ini melindungi banget. Makanya kakak saya bilang kamu dapat malaikat penolong banget tuh, katanya dokter Yasinta benar-benar dampingin kamu katanya. Kemudian setelah itu dia nggak ada lah, saya bingung. Hari Seninnya gimana ini karyawan nggak ada, saya harus ngapain karena kan tiga-tiganya yang dia saya pecat, yang 2 lagi saya rumahin karena saya bingung kan mau ngusutnya dari mana, mau ambil uangnya lagi tuh gimana caranya, saya masih belum kepikiran. Akhirnya Senin saya dibantu oleh adik ipar, jadi adiknya Kotoni waktu itu. Pas usahanya juga pas tutup. Jadi saya minta tolong dia untuk bantu saya karena saya terus terang saya nggak bisa percaya lagi kayaknya sama orang waktu itu sih. Saya minta tolong dia, ya udah dia nggak ngerti apa-apa tentang sistemnya Hades ya kita bilangnya program Hades. Saya juga nggak ngerti. Akhirnya ada pas lagi buka WA kantor nih. Ya ampun ini orderan banyak amat gitu ya. Kita cuma bisa packing, kita kirim, packing, kirim. Dari Senin itu sampai ke Rabu. Bingung ini mau nginputnya gimana, nggak ada yang ngerti. Gitu. Anak saya ngerti, cuma setiap kali diminta tolong, dia bilang, mau kuliah dulu katanya, nanti pulang malam ya. Pulang malam, dia ternyata langsung tidur. Ya ampun, ini jadi gimana caranya inputannya orang ya, saya juga udah bingung nih. Sampai ke hari Kamis, karena waktu itu dari upline-upline yang pada belanja, udah pada ngamuk tuh. Ci, ini downline udah pada belanja di Kedoya, kenapa nggak di-input-input ya katanya. Aduh, saya juga repot kan ya jelasin satu-satu ya. Akhirnya saya paksa anak saya, pokoknya hari ini kamu nggak boleh kuliah ya. Saya bilang, kamu bantuin mami dulu nih. Ajarin nih cara nginputnya gimana. Karena saya bener-bener nggak ngerti banget itu, nginput itu gimana. Saya selama ini, saya kalau ke kantor cuma itu aja tuh, mendata tuh. Ada kucing yang belum disteril, karena saya kan memang saya pencinta hewan liar. Ada yang belum disteril, ada yang sakit, akan saya data tuh. Kapan akan saya bawa ke dokter, kapan akan saya steril gitu. Jadi benar-benar nggak tahu isi perutnya kantor. Akhirnya pas udah diajarin caranya, terus saya ke kantor pusat, minta tolong dong Pak. Sebelumnya tuh saya udah minta tolong sih dari kantor pusat. Bantu saya. Waktu itu programnya belum bisa, karena memang saya kan dianggapnya stokis lama. Kenapa baru mau belajar gitu. Saya bilang masalahnya tuh karyawan kemarin dipecat, minta tolong, ya nggak bisa gitu, karena memang nggak ada staf pengajarnya. Ya udah deh, jadi mau nggak mau berjuang tuh. Anak saya jelasin, akhirnya pas udah bisa buka programnya, saya kutak-atik sendiri. Oh ini buat ini, oh ini buat lihat laporan harian ini, oh ini buat yang misalnya ada pendiletan gitu, baru ngerti tuh, otodidak aja jadinya. Gitu. Pelan-pelan akhirnya setelah itu sih mulai tuh mau bayar gaji karyawan kan bingung, orang nggak ada uang, gimana mau hire orang ya? Mau nggak mau, jadi saya di kantor terus waktu itu sih. Bantu packing, akhirnya belakangan karena udah tambah banyak orderan, cari tuh anak packing 1. Karena saya pikir ini kayaknya lumayan nih, bisa untuk gaji nih anak packing 1. Akhirnya udah ngambil, nah mulai deh tuh pelan-pelan. Dapat admin, karena udah waktu itu kan bulan April, HDI Store udah mulai berjalan. April, Mei, Juni gitu. Juni tuh yang tiba-tiba langsung meledak HDI Store-nya, langsung naik terus tuh. Kemudian ada promo-promo kan waktu itu. Ya jadi dibantu promo-promo juga. Jadi waktu itu tuh langsung melesat. Gitu. Tadi kan sempat cerita tuh ada uang asuransi cair, tapi habis. Terus yang lain-lain, cadangan dana darurat juga habis. Ngomongnya kok habis itu yang habis tuh berapa duit Ci? Boleh tahu nggak Ci bocorin ke kita nominalnya? Totalan sih waktu itu 490. Udah berikut sama yang asuransi dan tabungan. Dan itu saya masih ngajar masak. Wih. Sampai saya mikir, oh ternyata buka stokis ini rugi. Gitu saya waktu itu mikirnya.
ternyata buka stokis itu rugi loh, kok suami saya bisa bertahan ya gitu. Karena masa disuruh belanjanya lebih banyak gitu. Dapatnya cuma berapa, belanjanya lagi kok lebih banyak. Oh ternyata buka stokis itu rugi. Gitu kesimpulan saya waktu itu. Mau dijual bingung mau jual ke siapa, orang saya nggak kenal siapa-siapa, nggak kenal pelanggan juga, orang saya nggak pernah ke kantor gitu. Jadi Jadi dalam mau kondisi yang itu berarti setengah M, terus setelah itu Cici nggak punya kepercayaan sama siapa-siapa, cuman sama satu yaitu adik ipar yang kondisinya juga sama-sama lagi terpuruk ya Ci ya. Iya betul. Waduh, itu luar biasa banget sih Ci. Kalau kita mau kasih ya jokingnya lah apa ya, dua orang yang sama-sama Dua lagi orang buta. bangkrut ya, dua orang bangkrut gandengan tangan gitu ya Ci. Terus sama-sama nggak ngerti HDI, gimana ngurus administratif, tapi nekat gitu ya Ci ya. Iya, iya. Nekat tetap lanjutin stokisnya gitu ya. Iya, habis sudah bingung kan, mau berhenti gimana berhentinya caranya nggak ngerti, mau lanjut juga cuma bisa begitu aja gitu. Ya, Tapi waktu jadi itu memang didukung juga sih oleh kantor pusat. Akhirnya saya cerita juga ke kantor pusat, akhirnya dapat dukungan gitu awalnya. ya, jadi serasa hidup segan mati tak mau gitu ya Ci. Iya, iya betul. Ya, tapi luar biasanya pesanan-pesanan itu terus masuk ya Ci ya. Iya. Ya, jadi mungkin apa nih Ci kalau boleh berbagi, kenapa kok nggak membulatkan tekad, udah aku tutup aja lah yang kayak gitu. Karena kan uang tadi cerita tinggal 5,5 juta kan, sedangkan Iya. untuk order minimal 7,5 juta, duitnya aja nggak ada. Nggak pernah nggak Cici punya kepikiran gitu, udah aku tutup aja lah, pusing aku, udah lanjutin aja kursus masaknya yang duitnya tuh jelas gitu. Iya memang sebelumnya gitu, saya udah kepikiran. Cuma mau nutup nggak tahu mesti hubungin siapa gitu loh Ing. Saya dari dulu ya kalau ada meeting stokis depo saya nggak pernah mau ikut. Jadi kalau waktu itu ya meeting pernah di hotel Arya Duta nih yang di Jakarta. Nah sorenya saya datang tuh cuma main aja ke Arya Duta. Paginya saya udah pulang. Saya nggak mau ikut acaranya. Jadi nggak kenal sama orang kantor pusat itu yang kelola CSD itu siapa. Saya nggak kenal sama sekali. Cuma kenalnya cuma yang di bagian yang ngurusin jaringan aja gitu. Jadi saya mau tutup pun mau hubungin siapa juga saya nggak ngerti. Terus juga waktu itu dikejar lagi untuk transformasi. Bulan Agustus itu harus, karena memang dari awal tahun pun suami saya udah kasih tahu sih, kita tahun ini terakhir loh, kita harus transformasi loh, kalau enggak kita boleh masuk investor baru gitu kalau kita nggak mau transformasi. Nah bingung kan, uang udah nggak ada, gimana mau transformasi? Waktu itu kantor pusat juga sudah hubungin saya, Bu ini terakhir harus di bulan Oktober waktu itu. Bingung nggak tuh, gimana ya, uang juga nggak ada, harus transformasi. Terus juga waktu itu sewa ruko pas habis, mesti diperpanjang. Dan perpanjang itu kantor pusat nggak mau kalau cuma 1 tahun, 2 tahun, harus minimal 3 tahun. Khawatirnya kan tiba-tiba CSD-nya misalnya menghilang kali gitu ya, jadi memang harus minimal 3 tahun. Nah bingung waktu itu dikejar itu semua tuh. Tapi benar-benar mujizat Tuhan sih ada sih kalau saya bilang sih memang sampai sekarang dan selama-lamanya ya. Orang waktu itu juga saya juga udah nggak ngerti mesti minta tolong siapa, dan saya suruh ngutang saya nggak mau karena memang pantang bagi saya untuk ngutang. Saya bukan orang yang gampang gitu minjem uang sama orang, biarpun lah saya bingung kan saya mau minjem bayarnya pakai apa. Udah bingung tuh saat itu. Saya nggak mungkin, cuma ya pelan-pelan ternyata digarap, setiap kali ada uang masuk langsung saya beliin barang. Sebesar itu juga. Saya dapat bonus dari HD, bonus jaringan, saya belikan barang lagi. Saya dapat uang dari kursus, waktu itu saya masih sempat ngajar sampai bulan Mei. Karena saya kejar-kejaran sama modal kan, saya harus ada barang nih. Kalau enggak gimana? Nah untungnya sih waktu itu saya masih dapat bonus kan dari jaringan kan. Karena saya dari 2014, untungnya tuh saya mulai aktif lagi jalanin HD. Setelah sempat vakum sampai 8 tahun gitu. Sampai akhirnya jadi lumayan nolong waktu itu, lumayan dapat bonus-bonus itu. Secara jaringan Cici pernah vakum ya Ci ya? Karena vakumnya lama. Vakum 8 tahun pun luar biasa ya Ci ya, jaringannya tetap menghasilkan bonus ya Ci. Waktu Kalau itu vakum sampai 8 tahun, itu benar-benar deh ya, waktu itu. Kalau bisnis konvensional ditinggal 8 tahun, nama aja nggak terdengar Ci ya. Nggak ada, langsung hilang. Kalau ini masih dapat loh bulanannya loh.
Tapi kan memang kita harus belanja. Jadi memang saya pun juga ingetin anak saya dari dia masih kecil sih, waktu yang saya awal kan saya aktif jalanin HD. Waktu saya mulai ngerti bisnis plan, saya jelasin dia, pokoknya Riko, kalau mami papi nggak ada, kamu tetap harus belanja paket ya. Karena saya nggak mungkin ajarin dia bisnis plan kan. Pikir saya paketnya HD itu kan udah pasti 300 BP. Ya. Dari dulu sampai sekarang kan 300 BP. Saya bilang kamu yang penting kamu harus beli 300 harus beli paket. Paket dulu tuh cuma ada 4-star. Nah, 4-star itu kan ada pollen, dia paling musuhan sama pollen, dia paling nggak suka. Terus nanti katanya kalau aku dapat pollen, aku kasih siapa? Kasih tetangga, saya bilang. Terus bulan depannya lagi aku dapat pollen lagi, kasih siapa? Kasih teman. Saking saya bingung, yang penting maksud saya dia tetap harus tutup poin. Maksud saya gitu penjelasan saya. Kan kalau anak-anak kan kita susah ngejelasinnya ya. Nah, tapi kan karena ini bisnis yang bisa diwariskan, ya saya singkatnya saya begitu aja, saya paksa dia. Pokoknya ya kalau mami papi nggak ada, ingat ya Riko tuh sampai berkali-kali tuh saya jelasin dia. Maksud saya membangun sekarang, dia yang akan menikmati gitu. Saya yang menanam sekarang pohonnya, buahnya nanti dia juga bisa ikutan metik. Saya juga bisa ada hasilnya dan sampai ke anak cucu. Makanya saya bilang kamu harus tutup poin. Kalau enggak kan kita nggak dapat apa-apa ya. Udah capek-capek nanti saya berjuang, nanti dia nggak ngerti tutup poin, akhirnya nggak dapat apa-apa kan, sayang gitu. Benar. Kalau di luaran ada one stop shopping, kalau di sini one stop business ya, Ci ya. Iya, betul. Luar biasa, memang nggak perlu ribet-ribet ngajarin bisnis plan. Cukup satu yang di setiap hari itu harus diingetin. Didengungkan. Iya, didengungkan ya. Cukup ini nanti produknya diminum, kalau kamu nggak suka kasih Iya, kasih aja. Dia nggak mau minum, kasih aja, siapa yang penting beli gitu, beli satu paket aja gitu kan. Luar biasa. Berarti ini PR ya Ing ya, buat teman-teman yang punya anak di sini, ini satu pelajaran penting ya, satu kalimat penting hari ini buat mama-mama terutama di sini. Mulai hari ini sounding terus ke telinga anak kita. Pokoknya kalau terjadi apa-apa sama papa mama, belanja paket isi starter. Jadi buat papa mama di sini yang belum pernah belanja paket isi starter, ya jangan sampai Anda nggak pernah belanja, anak Anda juga nggak ngerti paketnya ya. Ya jadi harus mulai diajarkan ini ya Ci ya, mulai kecil ya. Bahkan tadi saya juga kaget nih, mulai kelas 3 SD sudah bisa input ya, walaupun mungkin kita nggak punya stokis ya, tapi saya tahu sendiri juga Iing anaknya jadi aspri kalau nulis formulir ya. Zaman dulu belum ada online registration, anaknya ikut tulis formulir. Tapi memang harus dibiasakan sih, karena saya juga belajar dari mentor kita teman-teman ya, Ciyosi, anak-anaknya dulu juga diikutkan untuk pelatihan, ikut belajar baca bukunya. Jadi supaya anak-anak kita juga sudah mulai familiar ya Ci dari kecil dengan bisnis ini. Nah, tapi berarti istilahnya penyelamat ban cadangannya ada di jaringannya ya Ci ya, saat si CSD ini mengalami kolaps itu tadi. Nah, terus bagaimana Ci dengan tadi kan dikatakan bahwa harus transformasi ya, sedangkan dana juga mepet. Nah, waktu mulai kelola itu mulai dipecat Ci Desi kelola sendiri, sampai akhirnya butuh waktu berapa lama Ci untuk sampai bisa akhirnya mulai running well lagi, itu berapa lama Ci dari mulai kolapsnya itu tadi? Bulan Juni sudah mulai lumayan itu pendapatannya. Mulai bulan Juni sudah mulai nanjak. Berarti karena ternyata 2 bulan 3 bulan ya? Iya. Jadi awal-awal buka itu saya dapat info dari manajemen, katanya HD Store Kedoya itu selalu menempati nomor 1 urutannya. Saya juga nggak tahu kenapa. Padahal saya pikir kalau marketplace itu biasanya seperti kayak di Tokopedia, biasa kan yang seller paling banyak itu kan di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, yang saya tahu sih. Nah, tapi kok ini Jakarta Barat gitu. Selalu nomor satunya Jakarta Barat tuh sampai ke akhir tahun 2019 sih waktu itu. Gitu. Jadi ya yang tadi junior kali ya, belanja juga ya waktu itu ya. Iya betul, ada Kojun ini di sini ya, pelanggan setianya Kedoya. Jadi kurang lebih 2-3 bulan ya Ci, yang tadi makanya Ci Desi juga ngomong ya ini benar-benar tangan Tuhan lah ya. Tapi tangan Tuhan pun juga tetap Ci Desi melakukan bagiannya dengan service excellent tadi. Pokoknya orang pesen bayar gua kirim ya kan, pesen bayar gua kirim ya kan. Nggak pakai bingung lagi, nanti urusan puter lagi kita pikirin nanti, pokoknya nanti uangnya dipakai lagi untuk belanja barang, sehingga akhirnya belanja lagi. Jadi buat teman-teman mungkin yang bingung kenapa kok harus transformasi, jadi dulu itu nama kantor cabang kita adalah stokis dan depo teman-teman.
Nah, kemudian sejak HDI dipegang oleh Brandon Chia, yang sebelumnya dipegang oleh Peter Chia, papanya Brandon. Nah, Brandon benar-benar menetapkan untuk standarisasi. Jadi semua kantor tuh harus ada standar. Harus bentuknya seperti apa, isinya seperti apa, kualitas pelayanan di dalam seperti apa, itu benar-benar distandarisasi oleh Brandon. Dan Brandon juga nggak ini ya, Ci, maksudnya nggak cuma menuntut ya, tapi juga pendistribusian rapat sekarang juga lebih oke ya, Ci ya, Iya, sejak dipegang Brandon ya. Jadi iya, itulah betul. kenapa sekarang mulai namanya center, teman-teman. Makanya namanya singkatannya CSD, Center Stokis Depo, karena memang Depo. masih ada yang namanya stokis dan depo. Nah, tapi yang sudah bertransformasi, ini mereka menjadi center. Dan saat itu C Desi akhirnya bisa ini ya, transformasi untuk LC. Mungkin Coach Jun boleh bantu untuk tampilin waktu C Desi dan anak pembukaan LC Kedoya. Jadi Learning Center Kedoya yang sudah bertransformasi. Karena dulu kayaknya lebih suka nongkrong di pusat ya, Ci, daripada di Kedoya sendiri ya. Iya. Karena waktu belum transformasi itu kan kayaknya kurang representatif ya tempatnya gitu. Jadi lebih baik undang orangnya di pusat ya, lebih bagus, lebih oke ya. Iya. Tingkat closing-nya lebih tinggi. Tingkat closing-nya lebih tinggi karena lihat kantornya bagus. Nah, tapi waktu CC memutuskan untuk seriusin kelola ya, terlepas dari memang ya itu tadi ya, hidup segan mati tak mau, terus sampai akhirnya bisa excellence ke top 3-nya ini, ada tips-tips nggak, Ci, waktu melakukan ini sih? Tipsnya apa ya? Yang tadi itu sih service excellent. Jadi saya nggak pernah mau melukai hati pelanggan nih. Namanya orang mau belanja itu kan maunya cepet. Jadi saya selalu ingatkan ke staff, ingat ya di Jakarta ini bukan cuma Kedoya loh, saya bilang. Kamu ingat ya di dekat kita ini ada berapa stokis. Kalau kamu memang mau jangka panjang kerja di sini, saya bilang kamu pelayanannya harus bagus, harus ada value-nya untuk orang. Jangan cuma asal kirim, asal bales gitu. Nah, mungkin karena saya suka tanamkan itu sih, jadi staff tuh juga selalu ingat gitu, nyapa juga harus sopan. Biarpun lagi dalam keadaan ramenya minta ampun, tetap harus dibales, saya bilang. Nggak sempat mereka bales, saya udah persiapan. Dari awal bulan tuh kalau udah mau promo, biasanya kan kita udah persiapan mental nih kalau saya. Persiapan waktu, bales gitu. Jadi sampai sekarang saya ngetik WA pun juga cepet. Biarpun banyak-banyak typo-nya. Terlatih soalnya. Buat ngebalesin pelanggan. Gitu. Sudah terlatih ketik-ketiknya ya, terlatih, iya. Jadi kuncinya adalah service of excellence ini tadi ya, Ci. Dan ini juga kita bisa ini ya, maksudnya bisa pakai juga di bisnis kita secara jaringan. Jadi otomatis CDC menerapkan itu di stokis, di LC, itu kebawa juga di jaringan ya, Cik. Makanya walaupun vakum tadi, saya jadi mulai bisa menarik benang merahnya nih, teman-teman. Kenapa kok yang sampai vakum sekian lama, tapi ternyata jaringannya masih terus berkembang dan stay di CC, termasuk ke jaringannya CDC yang CDC bangun di jaringan HDI. Nah, saat LC-nya ini berkembang, berarti jaringan gimana? Ikut naik juga atau gimana? Saat LC berkembang itu kan saat lagi pik-piknya promo ya. Saya jadi terus terang tuh saya juga nggak bisa terlalu handle jaringan sih. Karena kan waktu saya juga habis untuk ngebalesin chat. Kalau enggak itu semua HP waktu itu ya karena saya belum ada sistemnya waktu kelola awal. Belum ada sistem, jadi administrasinya ini hotline, terima, masing-masing boleh ngambil barang sendiri ke gudang. Jadi kita seperti penjarahan massal. Pokoknya kirim nanti orangnya komplain, salah. Saya maunya SS itu yang 15, kenapa dikirim yang 30? Kadang ada yang ngaku nih dikasihnya yang salah gitu, tapi sebenarnya besar gitu kan. Biasanya kan ada yang diam-diam. Ada madu, orang pesan 1 dikasih 3. Jadi kurir saya bolak-balik gitu ngurusin barang salah. Karena memang waktu itu belum ada sistem sama sekali sih. Belum ngerti gimana ngaturnya gitu. Iya, terus sampai belakangan saya jadinya pakai code 1 untuk bantu saya. Untuk bantu saya ngatur gimana nih saya bikin sistem gitu. Karena memang makanya kenapa saya juga kadang suka jelasin ke jaringan saya sih, ke donen-donen saya. Enaknya main jaringan itu apa? Sudah ada sistemnya. Kita nggak usah pusing. Mau training apa semuanya udah lengkap, udah disiapin. Kalau stokis nggak ngerti apa-apa, kamu buta loh, kayak saya bilang. Semua loh waktu itu ya, admin semuanya boleh ngambil barang semua ke gudang. Ternyata gudang itu harus steril.
Yang saya bingung saat itu pas saya lagi belanja di Stokis Bandung. Waktu itu saya lagi temenin dosen saya untuk presentasi di sana. Kok itu di Bandung stokisnya cuma satu orang yang nunggu gudang. Saya baru kepikir, oh ternyata untuk jaga barang jangan hilang tuh begitu. Waktu itu saya belum ngerti sama sekali karena saya kan bukan basicnya manajemen atau akunting gitu, enggak ada basic keuangan sama sekali. Karena memang saya latar belakangnya kan dari teknik, saya dari teknik real estate, jadi nggak ngerti sama sekali itu mengenai cara ngatur kantor. Jadi sebisa-bisanya jalan, tapi untunglah itulah pertolongan Tuhan. Padahal semuanya jarah sana jarah sini, tapi saya memang dari dulu dapat staff itu jujur semua sih, untungnya begitu. Setelah yang dari zamannya Kotoni itu, zaman baru saya tuh semuanya tuh rata-rata sih bagus-bagus sih staff saya. Gitu. Jadi sebetulnya malah lebih enak itu kalau bicara bisnis ya, misalnya dari bicara pemilik bisnis, ini sebetulnya lebih enak kita di jaringan ya, Ci ya, karena everything's ready ya. Bukan cuma saya yang ngomong, ternyata ada satu lagi, tapi saya nggak bisa sebut nama. Dia juga bilang, aduh Ci, pusing ya Ci ya, ternyata ya buka stokis itu ya, otak rasanya kayak banana loh Ci, katanya belum orang pada komplain barang kalau belum dikirim. Kalau kita Ci main jaringan, udah bonus nggak usah pusing, katanya udah dipotong sama pajak. Coba kalau stokis kan mesti ngurus sendiri Ci, katanya sih belum ada orang pajak gimana gitu. Banyak kendala sebenarnya sih. Jadi kalau orang pikir stokis itu sederhana, enggak juga. Tapi dibilang stokis susah juga, ya enggak juga, asal ngerti caranya gitu, asal ngerti cara kelolanya. Gitu. Jadi sebetulnya stokis ini yang learning center ini yang menunjang perkembangan bisnis kita karena kita udah secara nggak langsung belajar sistem di bisnis jaringannya ya, Ci, bisa diaplikasikan ya kan. Dari manajerial orang-orang di dalam jaringan, akhirnya kita bisa pakai juga di learning center kita ini, sehingga saat jaringannya C Desi juga berkembang, LC-nya juga berkembang, dengar-dengar kemarin dapat nggak cuma top 10 nih ya, nggak cuma top 3 ya, ternyata top 1. Merek oli nanti jadinya ya. Ya jadi congratulations juga kan C Desi dapetin untuk LC-nya untuk naik ke nomor 1 ya. Jadi top omset di bulan Juli kemarin, dan ternyata juga jaringan ngefek ya Ci ya. Jaringan juga ikut break high berarti ya. Sampai juga peringkat juga ikutan break high ini juga. Nah, kira-kira waktu udah mulai di LC-nya berkembang. Nah, selain tadi C Desi bilang sistem itu sudah ready untuk kita di HDI. Nah, kira-kira apalagi sih yang selain sistem service of excellence tadi, pegawainya juga ikutan ditambah ya tadi ya Ci ya? Iya. Untuk juga memberikan servis yang lebih baik ya tenaga ini. Jadi saya juga jadi bisa nangkep nih, mungkin kalau kita juga jaringan udah mulai besar, boleh nih ya tambahin admin biar membantu kita untuk maksudnya hal-hal yang administrasi ya Ci ya. Jadi nggak merepotkan untuk kita tetap bisa fokusnya ke jaringan ya. Nggak cuma ngurusin ini. Karena admin kita ini kalau bisa sih sekalian konten kreator juga. Jadi dia jangan cuma sekedar admin, tapi dia bisa sekalian mendesain flyer, biarpun sederhana gitu. Kemudian kan sekarang kan ada aplikasi-aplikasi sederhana kan, seperti kayak Master, itu kan bisa dipakai untuk bantu kita. Karena kan kalau cuma ngarepin dari upline, ya upline kalau lagi sempet dia bikin, kalau enggak gimana? Kan kalau kita kan memang harus punya banyak flyer, banyak konten-konten ya untuk masukin ke medsos gitu. Jadi memang admin itu memang perlu banget. Jadi kalau saya pun juga saya gaya-gayaan aja, punya PA, punya aspri, padahal ya kerjanya ujung-ujungnya nggak data kucing lagi sih kalau nggak ada kerjaan. Biasanya minta dia urutin yang ulang tahun siapa aja, karena kan kita juga butuh juga ya data-data itu ya. Biar bisa diucapin selamat gitu. Jadi memang admin ACDC. Penasaran nih. Ya, jadi kalau cari admin yang all in one ya Ci ya. Iya. Pokoknya diurusin ya. Semana-mana yang kita butuh. Nah, ngomong-ngomong tentang tadi CSD ini menarik nih. Tadi kan Cici cerita tentang admin ya kan, terus habis itu sistem di CSD. Kalau Iing kan kadang itu di awal-awal ya Ci ya, kan ngalamin tuh transformasinya ke Doya ya. Yang tadi Cici bilang pesan 15 dikirim 30, pesan madu 1 kilo 1 dapatnya 2 gitu kan ya. Itu ngalamin tuh yang kayak gitu-gitu ya kan ya. Terus luar biasanya nih
admin-admin, "Aduh Bu, maaf ya Bu, saya telepon nih Bu," bilang gitu. Biar nggak bingung ya kan, langsung ditelepon. Habis itu, saya tahu itu kan harusnya kena ongkos kirim, ya kan. Tapi stokisnya Cici ini mengambil tindakan, "Nggak perlu bayar Bu, kan kita yang salah. Ibu, kontakin aja downline-nya untuk siapin produknya, nanti kita jemput," bilang gitu. Jadi ada admin yang jemput, ada admin yang ngirim. Nah, terus waktu mau daftar, ada admin yang berbeda, "Oh Ibu tolong kontak di sini, admin yang ini." Terus Iing tuh bingung loh, Ci. Ini sebenarnya tuh adminnya Kedoya itu jumlahnya berapa sih? Kayak sampai di HP-ku 5 loh sudah. Ya, Iya. admin member, admin input, admin salah input, admin repeat order, terus habis itu admin tanya-tanya gitu kan ya. Waduh, ini penasaran nih, boleh nggak Ci dibagiin foto admin-adminnya gitu? Sempet nggak sih ada foto-foto gitu Ci? Foto-foto sih ada di IG-nya HDI Kedoya sih, ada pernah dimasukin di Waduh, situ, heeh heeh, pernah ini di-share sudah di situ. tampil. Kalau Benar-benar lady ini boss ini ya. ini lagi Wow, pandemi nih, abis ini langsung pada bubaran semua, "Ayo cepetan cepetan," gitu. Soalnya waktu itu kan kantor 32. pusat yang perlu ini, Iya, ada 32 orang sekarang. Pantesan ya gercep abis yang namanya Elsie Kedoya. 32. Kalau sehari satu ada yang cuti aja nggak seberapa khawatir ya Ci ya? Enggak juga. Kadang kalau lagi barang lagi ada nih nggak PO, khawatir banget, Ing. Satu nggak masuk itu rasanya pincang gitu kantor. Makanya kita kalau lagi atur kan Sabtu dan Minggu itu kan biasanya cuma 50% yang masuk. Nah, tapi kalau lagi barang lagi nggak PO, semuanya harus masuk. Jadi cuma liburnya di hari-hari weekdays gitu. Harus Weekday. bergantian. Heeh. Oh, Nggak boleh ngambil di akhir bulan. Akhir bulan itu udah genting banget deh. Seminggu iya. sebelumnya udah nggak boleh sakit, saya bilang. Oh, Jadi sembari bercanda sih. benar ya. Jadi apalagi misalnya alasan lain, pokoknya kamu dilarang sakit, saya bilang, seminggu sebelum tutup poin. Ya, ini teman-teman enterpriser HDI di seluruh Indonesia, dengarlah curcolan pemilik CSD. Bukan cuma Makanya kita yang kejar peringkat yang nggak boleh sakit ya satu tapi staffnya juga nggak boleh sakit. Itu Cidesi Iya, doa puasa tuh ya. iya. Makanya makanya kemarin lebih waktu lagi, gimana, Vina? iya, Ci. Iya, waktu kemarin lagi yang COVID lagi tinggi itu kan ada beberapa stokis yang stafnya tumbang kan. Nah, Ya. untungnya di saya sih enggak. Itu bener-bener loh, itu bener-bener deh. Mana waktu itu kan lagi promonya gila-gilaan juga kan. Itu kesian banget sih yang stafnya tumbang itu. Karena satu aja nggak masuk aja tuh udah susah. Apalagi banyak gitu. Dan kita mau langsung training orang, mau langsung terima orang, nggak akan bisa. Yang namanya cara untuk bales WA, kan itu kan harus ada cara-caranya. Supaya terus untuk terima orderan, itu kan nggak mungkin dalam waktu 1 hari kita ngajarin dia. Nah itu jadinya susah, kecuali kalau untuk staff packing, bisa kapan aja kita bisa tinggal ambil kan, dari mana aja. Cuma ya resikonya kadang suka ada yang panjang tangan. Kalau staff packing, jadi ya plus minus gitu sih untuk kelola ini juga. Jadi memang lebih lebih enak sebetulnya jalan jaringan ya, iya Iya, Desi sebenarnya ya. sih, nggak usah Nggak ada pusing. resiko apapun ya, Iya, nggak usah pusing. Dan iya. apa namanya, kayak tadi Desi ngomong, kalau mau cari karyawan baru masih harus ngajarin ini dan itu. Nah kalau kita di HD enak ya Ci, punya rekan kerja baru udah cemplungin aja ke 5 Iya, training dasar ya. Kita udah iya, nggak bingung betul. ngajarin satu-satu lagi, tapi udah bisa langsung masuk ke 5 Komplit, training dasar. iya. Nah kalau di Apalagi kalau jaringannya yang Ci, sudah membawakan, Vina, kalau saya lihat. Jadi jangan cuma dengar sih, tapi kalau dia sudah bisa membawakan, dia akan terpatri tuh di mana aja bisa mau prospek, bisa semangatnya itu bisa bisa dijaga. Tapi kalau kita baru dengar sekali 2 kali training, ya udah dinegatifin orang, bilang ini bisnis apaan? Nggak ada yang mau gitu jalanin bisnis ini, nggak ada yang mau. Madu kamu mahal gitu misalnya. Ya udah, karena kita bukan trainer, kita bukan presenter, kita nggak pernah ngucapin, kan saat kita mengucapkan ini yang paling dengar duluan kan telinga kita dulu, yang paling dekat dari mulut kita. betul. Kalau kita udah ngucapin terus, kita bawain training terus, kita ingat itu terus, kan itu kan jadi seperti pedang bermata dua, mengingatkan kita dan juga mengingatkan yang dengar gitu kan.
Makanya nggak ada salahnya sih untuk kita semuanya sih mau jadi trainer sebenarnya, presenter itu harus mutlak biar nggak gampang digoncang badai. Karena kan yang namanya bisnis ini kan gampang banget nih diming-imingin dikonfrontasi sama bisnis lain yang sejenis. Ngapain ikut itu? Ingat ikut ini aja. Ini belum ada leadernya loh. Kamu kan nanti bisa jadi leader di sini. Emang dikira gampang kali ya jadi leader gitu. Bangun sistem baru memang gampang. Ini kan sistemnya memang sudah jadi. Kita tinggal pakai, kita tinggal kendarain gitu ya. Jadi benar-benar message-nya dari CDS ini teman-teman catat ya, tidak hanya ikut training 1-2 kali, tapi harus jadi presenter, jadi trainer sampai terpatri. Jadi bukan di luar kepala ya teman-teman. Kalau ingat di luar kepala hilang, harus terpatri, nancep ya, nempel kemana-mana, ikut sehingga ya benar sih jadi self reminder ya Ci, saat kita mau down akhirnya keinget sendiri apa yang sudah pernah diomongkan. Iya. Kalau kita pas lagi down ya, aduh kok nggak ada lagi ya teman yang bisa saya follow up loh. Saya kan trainer, saya kan selama ini ngajarin daftar nama. Kan caranya seperti ini, jadi kan seperti mengingatkan kita sendiri kan. Gitu. Tapi kalau kitanya nggak pernah ada, kita nggak pernah jadi trainer, setiap kali ada kegiatan kita nggak pernah mau nimbrung, nggak pernah ada teman, nggak pernah ada yang deket gitu saat lagi acara-acara besar, ya itu kan akan gampang goyah sih. Gitu. Jadi tapi kalau kita memang ada ini hubungan ya dengan teman-teman, iya gitu. Komunitas yang menjaga api. Jadi teman-teman ya bersyukur banget ya kita di komunitas Biskin Beauty Club Spirit Harvest kita difasilitasi Senin sampai Sabtu depan, sampai Minggu ya, Senin besok sampai Minggu depan kita punya 5 training dasar spesial. Jangan sampai nggak daftar loh ya. Ingat-ingat omongannya C. Desi. Harus sampai jadi presenter. Harus sampai jadi kita yang membawakan, bukan cuma kita yang ikut trainingnya. Sekali 2 kali itu mah bablas gitu ya. Tapi harus kita yang sampai membawakan trainingnya. Sehingga tadi C. Desi juga mengingatkan, lebih enak mau dimanapun, kapanpun, kita bisa tinggal ngoceh nih teman-teman. Aduh, rekan saya nggak bisa ikut 5 training dasar nih, tapi karena kita yang sudah biasa membawakan, ya udah kita buka aja ya Ci ya. Training sendiri bisa ya, private juga bisa. Jadi anytime, anywhere, istilahnya kita membawa diri kita jadi bisnisnya ya Ci ya. Kemana-mana bisa dijalanin. Jadi jangan cuma jadi presenter. Kadang kan dolen kita juga bosen ya. Ini upline nggak ada ilmunya gitu. Pas kita lagi ngomong apa, ujung-ujungnya presentasi dia lagi. Gitu. Tapi kalau dia bisa jadi trainer kan, apalagi kalau dia rajin baca buku, rajin ikut pertemuan, kan update terus tuh ilmunya tuh. Diajak ngomong apa kan akan nyambung, nggak akan bikin downline kita jadi boring gitu. Kalau enggak ngomong apa nanti ujung-ujungnya ngomongin sinetron, ngomongin apa gitu, film, saking nggak ada yang mau diomongin kan, nggak ada bahan. Gitu. Jadi update diri terus ya supaya nggak kudet, kurang update ya. Kalau kudet lama-lama downline-nya juga bosen, ngomongnya itu lagi, itu lagi, bosen banget. Tapi mungkin kadang teman-teman juga ada yang mikir gini sih, aku kan belum diamond. Jadinya kan nggak pede kalau aku mau jadi trainer, jadi presenter. Aku kan maunya diamond yang alami. Itu kalau C. Desi ngalamin nggak di jaringannya? Diamond alami itu ya kayaknya tuh nggak akan mungkin sih. Karena kan harus berbarengan gitu dalam 1 bulan ya. Tapi kenapa kita penting harus jadi diamond? Memang kan perlu nyusun-nyusun. Jadi kalau ada yang bilang, jadi main drama dong gitu misalnya. Komentarnya negatif gitu. Saya bilang kalau mau nunggu sampai benar-benar alami itu mungkin akan makan waktu gitu ya. Tapi kalau misalnya kita susun-susun, tapi kan kita juga sambil bina. Orang ini kita bina juga gitu, kita bantu juga supaya dia juga cepat ngerti, cepat menduplikasi ilmunya kita. Gitu. Karena memang agak mustahil sih kalau memang dituntut untuk mesti alami gitu ya. Kalau untuk saya sendiri. Jadi istilahnya dibantu untuk disetting di awal, tapi karena kita sambil bina, sambil follow up, jadi pasti nanti juga akan muncul memang secara alami ya Ci ya. Tapi harus create di awalnya ini dulu tuh ya, benar ya. Kuncinya harus create di awal ini dulu. Jadi peringkat ini harus dikejar ya Ci ya, bukan ditunggu ya. Karena kalau kita udah jadi diamond, pasti itu kan akan semangatnya itu akan beda loh, aura kita tuh beda saat kita berbicara. Karena yang ngomong gini tuh downline saya yang baru menginjak diamond waktu itu. Bener loh Des katanya, pas saya diamond kok orang ini kok langsung closing ya. Waktu saya belum diamond kok kayaknya setengah mati ya, presentasi tuh nggak dapat orang. Waktu itu juga saya minta dia untuk setting pun juga waktu itu dia masih agak keberatan. Jadi dijajarin aja di bawahnya seperti jaringan sapu. Saya bilang kamu jangan bikin jadi jaringan sapu, buat apa?
gitu. Kamu bikin aja jadi diamond gitu kan. Jadi kan downline akan respect juga kan. Oh ini upline-nya ada peringkat tuh, ternyata bisa dicapai yang namanya diamond gitu. Jangan udah 3 tahun masih diamond aja belum gitu kan. Downline-nya nggak ada yang respect jadinya gitu. Karena setiap kali ada orang taruh di bawahnya, setiap kali ada orang taruh lagi. Iko tolong Iko bantu Iko. Ini sih saya mau, sorry ada gangguan kecil. Iya. Jadi menambah PD sehingga dia juga akhirnya mudah closing orang, sehingga juga akhirnya alaminya juga lebih mudah terbentuk ya Ci ya. Betul. Kalau cuma nunggu alami dari awal, PD nggak ada, edifikasi maksudnya nilai jual dirinya juga masih belum terbentuk. Jadi ya semakin lamalah lagi untuk menunggu si alami ini tadi Alaminya ya. itu, iya. Alami cukup produk kita yang alami ya Ci ya. Iya. Jadi diamondnya jangan nunggu yang alami ya. Kalau Jangan bisa nunggu. cepat kenapa harus diperlambat gitu ya. Kalau bisa cepat betul. kenapa harus diperlambatin gitu. Ya, dan tadi Cece juga sempat cerita tentang bibit yang Cece tanam saat ini buat anak gitu kan. Kira-kira waktu ngobrol ke anak, maksudnya yang Cece lakukan terus supaya memastikan bibit ini bertumbuh itu kira-kira tipsnya gimana Ci? Mungkin teman-teman di sini biar lebih cerdas gitu ya, dapat ide gitu. Jadi memang dari saya mulai jalankan HDI ini, anak selalu ada di dekat saya. Waktu itu sih 2002, saya masih sempat buka food court tuh. Saya masih sempat jual makanan di food court di Pasar Baru. Cuma susternya anak saya saat itu pulang kampung. Suster yang ke-8. Dari sejak dia lahir itu saya sampai pakai suster yang ke-8. Udah paling cocok. Ternyata suaminya katanya bunuh temennya di Kampung Rambutan karena sesama sopir. Temennya itu dia ngutang 2.000, temennya nagih dia tusuk temennya, ternyata meninggal. Jadi suster saya diajak pulang kampung. Otomatis anak saya nggak ada yang jaga. Di rumah saya ada satu orang mbak tapi kecil gitu, masih 14 tahun. Jadi mama saya nggak kasih anak saya berdua sama dia, harus diajak-ajak. Nah diajak-ajak kan otomatis saya saat saya lagi training, dia ikut denger, biarpun dia lari sana, lari sini. Karena setengah hiperaktif anak saya dulu, nggak bisa diem. Tapi enaknya di HDI ini trainer itu nggak pernah marahin, nggak pernah negur gitu. Coba kalau kita bawa anak kita ke kantor, akan habis kan kita kan langsung dipecat sama bos. Ngapain kamu bawa anak gitu? Ini kan saking terpaksa anak nggak ada yang jaga. Waktu itu sih mama saya sih sudah kasih tahu saya, udah kalau nggak titip di mama aja. Masalahnya keponakan saya juga ada 2, cici saya anak 2 diasuh mama saya kesian gitu, takut mama saya kecapean. Akhirnya saya ajak-ajak. Lama-lama akhirnya yang diajarkan di training, ya anak saya akan dengarkan. Otomatis namanya anak kecil, biarpun lari sana lari sini, keulang-ulang terus itu lagi yang didengar mamanya. Akhirnya dia jadi tahu gitu cara jalanin gimana. Biarpun masih nggak terlalu pede juga sih dia untuk jalanin. Cuma maksudnya untuk ilmunya dia udah ngerti gitu. Untuk meneruskan usaha ini pun, usaha HDI pun, sebelumnya dia keberatan, lama-lama juga dia juga udah paham. Mau nggak mau memang warisannya kemana lagi. Ya cuma ke dia gitu. Jadi istilahnya sudah diisi ilmu dari kecil ya Ci ya. Sama seperti kita tadi membina juga, tadi Ci Desi ingetin training dasarnya jalan, baca buku, ikut pertemuan supaya apinya tetap ada dan jalan Menyala. ini tadi ya. Iya. Betul. Nah kita coba lihat nih teman-teman yang tadi kita sempat share ada pencapaian top 1 ya dari LC Kedoya, dan itu juga membawa jaringannya CDSI juga mendapat break high omset nih ya. Jadi berjalan seiring karena memang stokis ini hanya sebagai alat bantu lah ya, karena tadi CDSI juga cerita membangun ini karena untuk supaya mempermudah memperoleh produknya itu tadi. Jadi ini waktu terima penghargaannya ya Ci ya. Nomor 1 nih. Dari top 10 beliau nomor 1 bersama dengan Gading Serpong ya, sama Kelapa Gading. Yes, luar biasa nih break high omset. Dan kalau kita boleh simpulkan nih, nah, tadi saya coba rangkum nih kira-kira poin-poin apa sih yang kita bisa dapat dari sharing-sharingnya CDSI tadi ya. Oh ini yang sama Zoom sama grupnya ya Ci ya. Banyak yang off cam. Oke. Nah ini kalau kita mau simpulkan ya, ini mungkin nanti kalau ada yang kurang CDSI boleh tambahin lagi. Jadi yang saya tangkap tadi, saya dan Ii ngobrol-ngobrol dengan CDSI bahwa ternyata yang paling penting adalah kita harus memiliki keran pendapatan yang lebih dari satu sumber ya Ci ya. Dan bangun terus bisnis HD-nya ya, walaupun tempat ditinggal vakum tapi akhirnya CDSI juga kembali mengaktifkan dan
masih tetap menghasilkan saat itu menjadi ban cadangan waktu sempat uang hilang dan semuanya kolaps itu tadi. Terus kemudian 5 training dasar. Nah, ini wajib kalau kita mau aktifkan orang, kita yang jadi presenter juga, kita belajar jadi trainer, karena disinilah kunci duplikasi itu tadi. Karena kalau nggak diduplikasi ya kita, itu tadi ya, Desi cerita juga ya teman-teman, bingung sendiri ngatur sistemnya, nggak ada sistem, nggak ada yang bisa diduplikasikan. Dan kalau kita bicara di konvensional, nggak semudah itu untuk menduplikasi mengajarkan kepada karyawan. Tapi kalau di bisnis ini enak teman-teman, semua sudah ready, kita tinggal duplikasikan, kita tinggal ikutkan, kita tinggal jadi trainer presenternya untuk kita mengajarkan lagi ke mereka. Dan yang ketiga, peringkat itu harus dikejar teman-teman ya, bukan ditunggu, bukan alami alami. Cukup produk HDI berbahan dasar alami. Tapi kalau peringkatnya kita nggak tunggu yang alami ya teman-teman, kita tunggu yang dikejar supaya nanti juga akan secara alami muncullah orang-orang yang mau aktif di dalam jaringan kita. Dan tadi juga sempat ngobrol nih ya Ci, kan banyak orang kadang kok aku nggak jadi upline-nya C Desi aja ya? Kok aku nggak jadi upline-nya C Yosi aja ya? Atau kok aku nggak dapat influencer sih ya? Kok aku nggak dapat selebgram? Punya downline yang bagus-bagus kan nanti jaringanku berkembang lebih cepat. Nah ini banyak orang kadang pinginnya gitu ya Ci ya. Kira-kira sempat Ci berpikir seperti itu atau mungkin ada grup yang seperti itu di grupnya C Desi? Ya. Jadi dulu gini sih, waktu awal ya saya udah sempet waktu itu hampir down. Nah, mentor ya waktu itu upline, waktu itu jelasinnya gini, sekarang kita bayangin aja, kalau semua orang kita presentasi HDI dan dia mau langsung join, mungkin nggak katanya dunia ini semuanya berisi orang HDI, nggak ada kerjaan lain. Jadi pas kita punya uang banyak dari HDI, kita ke bank, waktu itu kan 2002, jadi 2003 waktu itu saya udah mulai down tuh, saya udah mulai mau ninggalin tuh. Waktu itu belum ada ATM setor tunai setahu saya. Jadi kan kita semuanya diurusin oleh teller kan. Nah, pas kita lagi ke bank katanya, teller nggak ada. Bank itu kosong. Kenapa? Karena semuanya udah jalanin HDI. Terus pas saya lagi mau makan martabak itu nggak ada yang jualan. Kenapa? Semuanya udah berisi orang HDI semua. Mungkin nggak? Nggak mungkin katanya, Tuhan itu udah atur semuanya. Kita kerja HD, nanti ada lagi yang kerja bagian lain. Dia bilang gitu. Saling menopang. Nah, waktu itu tuh saya diingatkan banget tuh. Oh iya, jadi saya memang nggak boleh nuntut Tuhan dong. Ini kenapa ya yang saya presentasi ini kok dia nggak mau closing ya? Kalau segitu gampangnya katanya, peringkat saya juga nggak akan segini, dia bilang. Saya juga akan berkali-kali lipat lagi, dia bilang gitu. Kadang ya kita harus diingatkan selalu sama hal-hal yang seperti itu. Karena perjuangan itu kan apapun, semua pekerjaan, semua kan pasti ada plus minusnya. Nggak ada pekerjaan itu kan yang mulus-mulus aja. Enak aja gitu ya. Kalau kita kan memang resikonya kan rendah, resikonya kecil. Ya, jadi seperti kayak orang balet, itu kan kita nggak pernah lihat kan kakinya lukanya kayak apa. Waktu dia belajar, waktu dia udah mulai muter-muter gitu ya, itu kan kakinya semua kan. Sampai saya pernah lihat itunya sih, flyernya. Sampai luka-luka, lecet-lecet itu di balik itunya dia, stockingnya dia. Jadi semua usaha, semua kerjaan memang ada proses. Memang pasti akan susahnya tuh pasti ada. Nggak ada tuh namanya kita jalanin HD dari dulu ya, kita presentasi langsung closing. Nanti kita presentasi pulang orangnya langsung closing. Kadang kan ada yang setahun. Bahkan mungkin di sini ada yang namanya Heni nih, teman SMA saya. Baru sekarang, closingnya itu baru bulan lalu. Itu setelah berapa tahun itu coba. Ya, jadi memang nggak ada satu hal tuh yang mudah. Karena memang ini bisnis, bukannya magic. Gitu. Jadi istilahnya semua tetap perlu diusahakan, dikejar itu tadi, dan semua kembali lagi ke kita sendiri ya Ci. Walaupun kita misalnya dikasih orang bagus, dikasih orang yang influencer, kasih selebgram, tapi kalau kita nggak bisa kelola ya, sama aja nggak jadi orang istilahnya gitu ya. Betul. Jadi kuncinya tetap kembali lagi ke diri kita sendiri teman-teman. Jadi mengisi diri kita, mengupgrade diri kita supaya bisa diberi kepercayaan Tuhan lah ya untuk mengelola orang-orang yang seperti itu. Dan tadi saya juga ambil kesimpulan di soal bibit ya, menanam bibit supaya bisa menjadi pohon yang akhirnya kita bisa petik terus buahnya bahkan sampai ke anak cucu kita, berbuah terus menerus. Nah tapi sekarang kayaknya juga
yang harus dicermati banyak orang kadang ini ya Ci ya, nggak ikut nanam bibitnya, nggak ikut pelihara, tapi kepingin petik buahnya. Mau ikutan petik. Cari cara yang instan. Ada Jadi pelanggannya sama aja nyolong. pelanggan toko sebelah diembat ya. Iya. Downline-nya toko sebelah diembat. Iya, dibujuk-bujukin, suruh pindah. Kamu ngapain di sana? Kan upline kamu kan nggak bantu kamu. Kalau di sini saya akan berjuang lu, saya akan bantu kamu lu. Kenyataannya apa setelah pindah? Nihil kan, nggak ada hasilnya juga. Soalnya karena kenapa? Nggak ada yang namanya bukan di mana tanahnya sih kalau menurut saya, bukan ada di jaringan siapa, tapi kitanya ini, petaninya ini nih bisa nggak garap tanah itu. Karena se-Indonesia pun kalau misalnya kita bilang ya dari Sabang sampai Merauke, bahkan mungkin luar negeri juga kali ya kalau kita prospek keluar, susah. Di tempat saya ini susah banget orangnya, dijelasin nggak ada yang mau. Dijelasin nggak ada yang mau lah, buktinya itu yang berhasil udah bukan bisa dihitung sama jari lagi. Segitu banyak, artinya kenapa kalau sampai ada yang berhasil? Kamunya yang kurang gitu kan untuk menjalankan sistemnya. Bener nggak dijalanin sistemnya? Kita nggak jelas juga gitu. Nanti kalau dibilang, enggak saya presentasi terus kok, apa yang udah diajarin itu saya presentasiin. Nggak mungkin presentasi terus kalau nggak ada hasil. Ya kan, karena kan hasil itu kan pasti akan mengikuti gitu. Namanya kita tanam pohon, rame-rame nih sama tetangga sebelah. Dia nanam, kita nanam. Masa dia berbuah, kita enggak? Padahal bibitnya sama, belinya sama, di tokonya sama gitu. Dianya berbuah lebat, kita enggak ada. Dianya udah tinggi pohonnya, kitanya masih pendek. Artinya kan kita mungkin kurang garapnya, kurang pupuknya gitu, kurang siramnya. Kan kita kan mesti mesti berkaca lagi kenapa gitu. Kan di HD kan sistem ini yang kita paling sama. nampol nih teman-teman kayaknya ya. 5 training dasar sama. Yang paling nampol ya. Iya. Jadi kembali ke diri kita sendiri. Kalau lihat orang lain lebih berhasil dari kita, berarti aku yang kurang kerjanya ya. Ini message ada sesuatu kuat dari Desi ya kan. Coba kadang gini, zaman sekarang ya karena lagi pandemi orang mikirnya karena saya nggak bisa jualan, jadi saya nggak bisa berhasil. Aduh ampun deh gitu ya. Kan bisnis ini kan sebenarnya bukan bisnisnya sales. Ini bisnis untuk membangun jaringan gitu. Penjualan kita berapa sih sebulan? Nggak nyampe 2 juta. Itu aja dibilang, aduh susah. Aduh madunya harga segitu. Saya bilang, kamu tahu nggak? Kamu mikir ya madu harga segini. Sekarang kan lagi PO. Cuma 2 minggu, 3 minggu nunggu aja kan ngamuk-ngamuk. Lah waktu tahun 2014 saya bilang, 3 bulan loh kita nunggu barang. Itu stokis diamuk-amukin orang. Kamu tahu nggak? Masa sih katanya. Itu 3 bulan bener tuh saya ngalamin banget waktu itu bencana waktu 3 bulan. Karena kan lebahnya kan kena angin topan waktu itu kan. Kena badai topan yang di New Zealand sampai nggak ada lebah. Emang kita bisa cambuk lebah suruh cepetan gitu menghasilkan madu. Gitu. Seperti sekarang kan juga sama kan kita lagi PO orang pada nggak sabaran nunggu. Gitu. Kalau memang madu saya kemahalan, madu saya sama aja kualitasnya dengan yang lain, ngapain orang nunggu? PO duitnya di tangan kita, udah di tangannya kantor. Kamu harus nunggu kan di luar sana kan ratusan merek banyak, harga lebih murah. Kenapa orang-orang itu nggak beli madu itu aja? Saya bilang. Artinya kan ada sesuatu dong di madunya HD. Kenapa mereka tuh sampai mau nunggu? Uang mati itu kan uang mati. Kita nggak bisa puter. Orang udah masuk ke kantor gitu. Apalagi yang waktu 3 bulan. PO 3 iya ya. Saya sempat ngalamin itu ya. Beberapa teman di sini sempat ngalamin itu juga ya. Udah. Jadi kalau yang sekarang masih PO 3 minggu masih lumayan okay ya. Kita dulu 3 bulan, hampir setahun kan itu juga 3 bulan. Kan, itu dulu Januari sampai setahun November. Nggak ada madu. Iya, setahun nggak ada madu. Nggak ada madu. Pas ada madu November langsung naik harganya. Pas mulai normal harga langsung naik waktu itu. Tapi tetap aja kan diborong orang. Iya kan waktu itu kan, makanya orang bilang mahal. Lah buktinya ada kok pangsa pasarnya gitu. Mungkin cara kita menawarkannya, cara kita menjelaskannya, mungkin ada sesuatu nih yang mesti diubah gitu. Bukannya salah ya. Mungkin ada sesuatu atau kurang semangat atau kurang pede nih ngejelasin barang bagus. Ini kan barang bagus. Gitu. Atau kurang banyak yang ditawarin ya Ci ya. Nah. Daftar nama itu tadi ya kan. Iya, mesti benar-benar digarap ya. Karena kan banyak-banyak tuh habis nanam benih, disiram terus ditungguin gitu kan Ci, kok nggak tumbuh-tumbuh gitu kan ya. Dikira toge ya. Iya benar. Langsung numbuh. Jadi lebih enak kita terus aja tabur benih. Iya, tabur benih di mana-mana. Kita nggak tahu ya.
biarpun nantinya dia akan misalnya masuk ke jaringan sana, kita nggak usah kecewa. Nantinya pun Tuhan sudah menyiapkan juga orang-orang yang bagus juga ada di jaringan kita gitu. Pokoknya tabur sebanyak-banyaknya. Kadang ada kan yang merasa udah capek, udahlah saya udah jalanin HDI 3 bulan, mana ini nggak ada hasil. 3 bulan liatin aja, itu misalnya 2 nyari 2 tuh baru berapa sih angkanya? Baru 8, 2, 4, 8. Apa yang mau diharap gitu? Ya nunggu setahun lah gitu namanya digarap. Gitu. Yang penting kan konsisten, jangan setahun juga cuma nongkrong doang ya Ing ya. Ditungguin aja kok ini kok nggak ada hasil. Ya iyalah, mau 10 tahun juga nggak ada hasil kalau seperti itu kerjanya. Ya, kalau kita tahu apa yang kita tanam, jenis buah apa ya kita tahu berapa waktunya ya Ci ya. Ya. Kita tahu berapa waktunya, maka kita nggak merasa capek waktu kita nunggu itu ya Ci ya. Karena kita tahu nantinya saya tanam nih jeruk nih kayak tadi ceritanya Ci Desi kan. Jeruk tuh nggak kayak toge gitu kan tadi. Ya jadi saya tahu oh ini ada tunasnya kok. Oh ini udah mulai bunga kok. Ini pasti ada buahnya. Jadi tidak ada yang namanya rasa lelah, tidak yakin dalam proses menunggu tadi ya Ci ya. Menunggu dalam arti pertumbuhannya. Kita menunggu bukan tidak melakukan apa-apa, tapi kita melakukan bagian yang tadi Ci Desi juga sharingkan ya. Dan kan kita tahu yang kita mau nantinya pohon ini berbuah dan buah ini bukan cuman kita yang nikmatin, tapi orang-orang di sekeliling kita itu bisa sama-sama menikmatin buah yang manis, ya. Bukan cuma anak cucu kita yang menikmatin buah ini, ya kan? Tapi dari cabang-cabang buah-buah ini muncul, dan itu bisa dinikmatin ke keseluruhan itu ya, Ci. Yang Brandon juga bikin di satu visi yang besar ya, make life meaningful. Bukan cuma keluarga kita yang tercukupi, tapi ada keluarga donan-donan kita yang awalnya tidak kita kenal sama sekali. Yang tadi dibilang kan, kita kadang-kadang juga bingung kok tiba-tiba bisa masuk jaringan aku ya, padahal aku bisa loh. Tapi yang kayak gitu. Tapi ada yang kita sudah tabur, kita udah presentasi, kenapa nyantol di sana ya gitu ya. Jadi kalau yang udah nggak di dalam jaringan kita nggak usah dibawa baper gitu ya. Nggak usah dipikirin, dipikirin mau sampai kapan. Akhirnya kan waktu kita akan hilang lagi kan. Cuma untuk menyesali nasib, kok Tuhan nggak adil ya gitu. Tapi segitu banyak yang di jaringannya dia, ya barangkali aja kan ada orang yang nabur sebelumnya kan, terus masuk ke jaringannya dia. Nah itu apa gitu. Jadi memang harus mengucap syukur terus sih gitu. Bukan cuma di bisnis ini ya, bisnis apapun ya. Jadi jangan dibawa baper. Ada masalah-masalah dikit nanti dibawa baper, ya udah nggak maju-maju. Jadi ya kapan mau cepetnya gitu ya kan, kita kan mau ada percepatan jalanin ini gitu. Iya betul. Jadi nggak boleh dibawa baper ya teman-teman, catet. Ya apalagi ini lagi awal bulan nih Ci. Kadang soalnya masalah di HDI yang bikin orang berhenti apa kan, Ing juga orang lama ya, Vina juga ya. Masalah apa sih? Masalah-masalah sepele kan kadang kan, masalah sama downline, masalah sama upline, paling gitu aja. Karena nggak ada yang mau saling ngalah, ya udah salah satu mundur gitu. Sayang kan gitu. Sebenarnya kan itu bisa dijaga, bisa benar-benar tuh kita bisa komunikasikan sebenarnya. Sayang udah maju di bisnis ini, udah meluangkan waktu, tiba-tiba karena dibawa baper, udahlah, nggak ada hadiah-hadian, udah, saya bisnis lain juga saya bisa jalan. Bisnis lain bisa jalan, tapi bisa nggak kasih kamu penghasilan seumur hidup? Kalau saya sih mikirnya gitu. Ini kan bukan cuma seumur hidup kita kan, seumur hidup anak cucu kita juga, gitu. Yes, catat ini ya teman-teman. Banyak bisnis di luaran, tapi cari bisnis yang bisa memberikan pendapatan seumur hidup kita, seumur hidup anak, sampai cucunya lagi, anaknya lagi ya kan. Jadi berlangsung terus-menerus. Dan ya betul sih Ci, kalau kita udah meluangkan waktu, sayang banget ya kalau maksudnya udah berjerih lelah, panas-panas menanam bibitnya ya, mencangkul, memupui, tapi ditinggal. Nanti yang panen ya itu ada orang lain yang panen kadang kan ya, karena kita yang memupuk, kita yang menanam bibit, tapi kita tidak sabar menunggu hingga pohon ini berbuah ya, pohon jeruk misalnya atau pohon yang lain. Nah, sedangkan ya kalau toge sih 2-3 hari tumbuh, tapi ya nanam lagi ya kan nggak bisa anak kita petik kalau anak kita nggak tahu cara nanamnya togenya itu tadi ya. Oke. Wah, luar biasa banget ya Ing ya malam ini ya, maksudnya banyak banget message yang Ci Desi sampaikan, yang tadi kita juga sudah sempat rangkum di 5 tadi. Ya mungkin teman-teman kalau mau capture boleh, mungkin dibantu Ko Jun tayangin sebentar. Mungkin Ci Desi ada message lagi ya yang mau disampaikan, atau mungkin kita mau kasih kesempatan ya Ci teman-teman untuk bertanya.
Iya, tadi saya lihat di chat ada tuh ya, ada yang Ada yang bertanya boleh ya. tanya ya. Jadi teman-teman boleh nih yang mau bertanya ke Ci Desi, boleh tulis di kolom chatnya atau mungkin mau langsung ngobrol ya, ngomong langsung, boleh unmute, angkat tangan dulu supaya kita bisa panggil namanya. Ya, jadi boleh tulis di situ. Dan ini kalau mau di capture boleh silakan ya teman-teman ya. Tidak ada namanya orang bagus. Yang harus bagus dulu adalah diri kita, karena orang bagus pun kalau kita nggak bagus ya kita nggak bisa bina. Ya, dan tanam bibitnya supaya bisa jadi pohon sehingga buahnya bisa dipetik terus-menerus. Menghidupi tidak hanya hidup kita seumur hidup, tapi juga buah yang bisa dipetik anak cucu kita, menghidupi mereka seumur hidupnya mereka. Oke, kita sambil tunggu pertanyaan mungkin. Iing ada info-info apa nih, Iing? Update news upcoming event kita nih, hot news kita apa aja nih untuk minggu ini atau di bulan Oktober nih ya, Oktoberfest ya. Ya, teman-teman, tadi Ci Desi sudah sampaikannya yang namanya sistem itu sudah dilengkapi. Kayaknya kolom chat sudah mulai rame nih, Vin ya. Ya, Ci Yes, Desi betul. sudah sempat minum, Ci? Udah Iya, nyolong-nyolong minum. nyolong-nyolong minum. Ya, ada pertanyaan ini pertanyaan menggelitik nih. Ci, ada dari Bang Leo Sianipar. Ini abang satu ini memang luar biasa nih idenya. Ditanyain sih gajinya Kedoya UMR nggak stafnya? Kayaknya lebih deh. Iya, tergantung posisi. Dan sekarang kan memang ada undang-undang ketenagakerjaan. Dan kita kan juga harus bayar BPJS, BPJS ketenagakerjaan dan kesejahteraan ya. Ada dua macam tuh. Dan kantor pusat kan memang kantor pusat ini memang dia sih ini loh dia benar-benar memperhatikan semua cabang itu kasih gajinya layak enggak, BPJS-nya benar enggak, makanya sampai dikasih program talenta. Jadi untuk stokisnya aja juga benar-benar diperhatikan sih sebenarnya oleh manajemen gitu. Jadi kalau kadang saya sih tergelitiknya gini, kalau misalnya ada MLM baru, tapi udah belakangan kok kayaknya sejak pandemi agak-agak jarang ya MLM baru ya. Kalau dulu bilang gini, kamu nanti bisa jadi leader deh di tempat saya. Nah, saya sih kalau lihat begini aja, sanggup nggak seperti Mr. Brandon gitu, seperti bosnya HDI. Sampai semuanya aja diperhatikan, termasuk saat kita transformasi, itu kan semuanya dana sebenarnya kan dari kantor pusat. Ini saya terus terang ngomong nih ya, buat yang baru jadi kaget nih. Tapi untuk yang baru-baru sih, baru mau buka depo sih, belum dapat jatah ini ya. Yang lama-lama, yang dari depo, dari stokis, waktu itu mau transformasi itu semuanya didanain dari kantor pusat, dan kita cicilannya itu cuma 0%. Dan tukang sendiri, jadi bukan kantor pusat yang ngaturin semua. Yang penting dia udah kasih desainnya, kita ngikut gitu. Dan ternyata terbukti saat ditransformasi, jadi semangat kan, orang-orang ngundang ke Kedoya itu kan jadi semangat, oh sekarang jadi kerenan nih gitu. Yang tadinya kan kayaknya, aduh kalau bawa orang nanti closing kan nih orangnya. Kita bilang bisnisnya miliaran gitu. Nah itu aja sampai diperhatikan begitu. Termasuk gaji-gaji stafnya se-Indonesia itu semua diperhatikan gitu. Jadi no worry ya Bang Leo. Ya. Aman, terkendali. Ini Bang Leo jangan sampai kepikiran mau jadi staf nih. Kenapa nanya gaji UMR? Atau mau buka stokis? Ya memang kalau buka stokis ya harus UMR sih. Minimal UMR. Kalau bisa kasih lebih kan tambah semangat jadinya. Apalagi kalau barang-barang kita pada nge-PO kan lagi rame-ramenya ya, lagi piknik sekarang situasinya nih. Banyak yang pada kepengen buka. Tapi jangan lupa dibikin dulu jaringannya. Nanti kalau enggak stokis siapa yang belanja kalau kita nggak ada jaringan. Jaringannya dibikin lebat dulu. Jangan ngarepin dari jaringan lain lah. Jaringan lain kalau upline-nya nanti buka, gimana dia pindah ke upline-nya? Kita nggak ada yang belanja. Gitu. Betul. Iya, itu poin pentingnya di situ ya teman-teman. Jadi memang paling utamanya tetap jaringan ya Ci ya. Stokis ini tetap sebetulnya jaringan. sebagai backup-nya. Cuma untuk membantu jaringan kita aja, misalnya di mana lagi pas barang nggak ada, nah mungkin kan kita kan pasti ada siapin stok lah, biarpun nggak terlalu banyak gitu, untuk bantu ke jaringan gitu. Betul. Jadi jangan sampai nanti habis ikut sesi ini pada mau buka stokis terus jaringannya nggak dibangun ya teman-teman ya. Iya, nggak ada jaringan, terus gigit jari, kok nggak ada yang belanja ya? Ya iyalah. Kita bukan seperti kayak buka Indomaret, buka Alfa gitu kan, semua orang mau beli gula tahu, mau beli permen tahu ke sana.
Lah pollen kalau nggak dijelasin dulu siapa yang ngerti pollen itu apa, propoilik itu apa. Buka aja, nggak taunya nggak ada yang belanja. Nanti bilang bisnis HDI jelek gitu. Jangan sampai begitu. Dan selain itu juga harus siapin hati ya Ci ya kalau mau jadi pemilik. Iya. Harus siap karena gini loh, saat kita mau nambah satu staff pun kan kita akan mikir ini omset akan stabil atau enggak nih, kan kita kan kadang gambling ya, yang namanya pengusaha tuh gambling loh. Beda banget dengan bangun jaringan kan kita mana mikir ya mau dapat 10 kayak hari ini, mau dapat 20 gitu. Tapi kalau kita mau nambah staff 1 itu mikir loh, nanti bulan depan gimana ya. Tapi kalau kita ragu nih kita nggak jadi nambah staff, bulan depan saat lagi rame kita baru mulai nambah staff, belum lagi mesti ngajarin, belum lagi itu WA segitu banyak yang pada minta-minta itu kan, yang pada mau kirim-kirim produk gitu. Jadi ini nanyanya jangan ke stokis melulu nih. Lebih enak di jaringan soalnya teman-teman ya. Gitu ya. Karena justru waktu stokis kolaps, CDC dihidupinya adalah dari bonus ya, jaringan. Untungnya saya punya jaringan. Iya, tapi nanti setelah jaringan udah ada pun kita kepikiran mau buka stokis juga oke sih. Gitu, bisnis stokis juga bagus gitu. Jadi step pertamanya jaringannya dilebatin dulu teman-teman, jaringannya dibangun dulu. Ada pelanggan di jaringan kita mau buka stokis, oke aja. Apalagi kalau memang ada kesempatannya ya, karena mungkin di area tersebut memang belum ada. Jadi kita bisa membantu jaringan kita yang sudah ada ini terbantu dengan stokis kita itu. Jadi jangan sampai dibalik ya, buka stokisnya dulu, jaringan nggak ada. Jadi akhirnya juga siapa yang mau beli, dan memang kalau buka stokis juga ada syarat kan ya Ci ya, ada syarat peringkat dan syarat omset yang terjadi di dalam grup kita, nggak langsung tiba-tiba orang kalau omset sih kayaknya sih udah pasti masuk sih kalau omset, kalau zaman sekarang ya saat ini kalau buka ya dibanding dulu. Kalau dulu kan kita kan kejar-kejaran tuh, mikir juga tuh nih omset masuk nggak. Kalau saat ini sih pasti masuk sih gitu. Cuma ya itu ada yang belanja nggak kalau kitanya nggak ada jaringan. Betul. Dibikin jaringannya dulu. Gitu. Ya, ini di chat kayaknya belum ada yang tanya nih. Iing ke tadi kan ngomonginnya stokis mulu gitu kan. Yang sekarang Iing mau tanya nih, gimana sih caranya Cici ini? Karena kan tadi sempat sharing ya, HDI kedoyanya masuk jadi top 1. Terus di dalam jaringan Cici juga punya pencapaian jadi Grand Diamond. Nggak main-main loh namanya Grand Diamond itu 8 jalur bareng-bareng jadi Diamond. Ya kan? Itu gimana cara Cici bisa bagi waktu ya, manajemen waktunya nih penasaran banget karena PR Ci yang namanya RKH tuh dari awal ngejalanin bisnis, punya peringkat, naik peringkat terus kayaknya RKH tuh nggak ada matinya deh, PR-nya tuh ganti terus gitu. Apalagi tadi tahu PR-nya Cici tuh kan 32 staff gitu. Terus jaringannya berapa ribu kan pastinya kan. Terus gimana tuh Ci caranya tetap bisa punya waktu sama anak semata wayang, punya kedekatan juga sama para staff, sampai tadi kan ngajarin cara ngomongnya supaya orang tuh happy, bisa cepet pelayanannya gitu. Dan Iing dengar juga ini sistem di HDI Kedoya ini sampai disorot ya sama pusat ya, karena manis banget ya kan, memanjakan semua enterpriser yang belanja, meskipun orang yang tidak aktif di dalam sistem, cuman sekedar punya member dan belanja, pelayanan service excellence-nya Kedoya itu memang udah tersohor ya Ci ya, sampai kemana-mana gitu kan ya. Masa sih? Enggak lah. Ya, diawali dari kegerakan Cici itu sendok kayu. Waduh Ci, sekarang sampai dilarang. Kadang-kadang tuh, ini kenapa kamu kirimin aku nggak ada sendok? Aku tiap kali belanja tuh pasti ada sendok. Ini Cici kirimnya nggak ke rumah yang deketnya Kedoya kan? Ya pasti nyantolnya di tempat lain. Tempat lain memang nggak ada. Kan Cici lihat tuh sendoknya ada Kedoya. Ya udah kirimin deh sendoknya dari Kedoya. Buset dah, nggak bisa Ci beli sendok. Begitu. Ya udah beli madu lagi. Pokoknya dari Kedoya. Oh oke. Kalau beli madu lagi oke. Tapi kalau beli sendok aja nggak usah Ci ya. Ya. Jadi gimana tuh Ci? Cara ngatur waktunya, penasaran. Sendok itu terakhir bulan apa ya? Kayaknya awal tahun ini udah nggak boleh. Terakhir itu Agustus deh kayaknya ya, waktu itu udah nggak boleh lagi sih. Karena kan ada beberapa stokis yang memang nggak siap menyiapkan itu ya, gift-gift seperti itu.
Nah, kalau saya sendiri memang di Kedoya ini sudah ada satu manajer. Saya sudah hire satu namanya Anwar. Ya, karena kalau tanpa dibantu oleh Anwar ini ya udah saya akan kelimpungan. Karena saya sebenarnya memang lebih aktif sekarang di yayasan saya. Apalagi ini saya udah mau buka klinik hewan, ini klinik yang pertama. Tadinya kan baru kerja sama klinik-klinik. Sekarang saya mau buka sendiri gitu. Supaya saya bisa lebih nolong, bisa lebih banyak lagi hewan jalanan. Nah, itu siapa tuh? Dari Neng Sichua. Bro Iya. Anwar. Jadi terus juga untuk ke jaringan gimana? Pagi kita memang ada sesi-sesi sih kalau di jaringan saya gitu. Ada satu juga itu dari jaringan saya yang bantu untuk membawakan gitu. Jadi nanti bisa tektokan dan juga ada program mentoring karena memang ini kita harus jaga sih semangat. Kalau memang kita terlalu tergantung sama upline pas lagi nggak bawain acara akan repot kan jaringan kita. Ini gimana? Karena kan bisnis apapun sih kalau menurut saya yang nggak cuma sistem jaringan sebenarnya. Cuma memang enaknya di jaringan kenapa? Semangat kita dijaga terus, jangan sampai padam. Sedangkan kalau misalnya saya buka restoran gitu, atau kemarin ada tetangga saya ya di ruko yang baru itu, dia buka bakery. Saat buka itu di bulan Februari, saat lagi mulai lockdown tahun 2019. Dia udah mulai dengar-dengar sih waktu itu katanya. 2020 ya tahun lalu jadinya ya. Terus akhirnya dia sampai mundurin, sedangkan itu semua meja semuanya udah dipesen, meja kasir semuanya, perlengkapan ovennya semuanya udah dibeli, tiba-tiba lockdown. Bener-bener itu nggak ada pemasukan. Nah itu yang mau jaga semangat siapa? Kalau kita di HD ini enaknya ada teamwork kan, upline kita bisa saling bantu gitu, bisa saling ngingetin. Kalau memang kita lagi jatuh ya udah bangkit lagi. Kita jangan seperti kan kalau anak kecil aja misalnya lagi main sepeda jatuh memang dia langsung nangis terus sampai malam sampai pagi kan enggak. Dia akan bangkit lagi, dia akan kayuh lagi, lecet-lecet sih memang. Tapi ya memang itulah yang harus dihadapi gitu. Sebagai pemain bisnis jaringan pun juga sama, ditolak orang ya udah maju lagi. Makanya impian itu harus besar. Tanpa impian, tanpa ada yang mau dicapai, kita bingung kan kita mau arahnya kemana nih? Nggak ada tujuan. Tapi kalau memang impian besar, nah kalau dulu impian saya itu saya patokinnya itu ke shelter. Saya memang dari dulu mau nolongnya kan anjing jalanan sih tadinya rencananya. Belakangan nggak taunya larinya malah ke kucing jalanan, kucing pasar, saya sterilin tuh. Biar jangan terlalu banyak berkembang biak. Nah itu kan butuh dana besar. Jadi awal waktu saya udah mulai nih ditolak rasanya tuh down banget loh. Aduh ini mau putus, cuma malu ya kalau nanti ketemu lagi sama yang misalnya nih kalau saya sampai jadi putus gitu ya. Ketemu sama downline yang udah lama gitu. Katanya HD bagus, kok kamu ninggalin? Kayaknya tuh kebayang-bayang akan diomongin begitu. Jadi mau nggak mau kan jadi saya harus bangkit lagi dong. Saya harus jalan lagi dan saya ingat, oh iya ya, untuk kasih makan dogi itu porsinya tuh besar loh. Dogi itu lebih banyak banget dibanding kucing gitu kan makanannya kan. Saya mikir, aduh ini biaya dari mana? Saya nggak mungkin seumur hidup saya akan kerja. Kalau tiba-tiba saya nggak ada, nanti saya punya shelter, itu siapa yang hidupin kalau nggak ada penghasilan? Nggak ada satu keran khusus gitu untuk menghidupi mereka. Akhirnya ya udah berjuang lagi, ditolak lagi. Lebih banyak ditolaknya kan daripada diterimanya gitu. Dan ya cara ininya gimana ya seperti itu sih gitu Ing. Jadi memang untuk downline ya kita harus bangun kedekatan. Cuma memang belakangan ini saya pun juga lagi sibuk. Saya lagi sibuk karena dari macam-macam urusan yayasan, tapi karena jaringan saya juga sudah tahu cara jalaninnya gimana, mereka juga bisa berkembang sendiri. Bahkan kadang kolaborasi sendiri gitu antar rekan kerja gitu untuk bikin satu. Jadi misalnya ada satu rekan kerja problemnya apa, mereka bisa sama-sama godok, oh solusinya kamu harus begini gitu. Padahal bukan upline-nya ini lagi kelabakan nih, lagi kemana-mana. Tapi sesama rekan kerjanya bisa saling mendukung. Nah enaknya kan bisnisnya bisnis jaringan gitu. Ya tapi kalau kita misalnya bisnis sendiri coba seperti yang bakery itu, akhirnya bingung sampai sekarang kan orang masih PPKM, buka juga nggak bisa, kadang juga patroli bolak-balik. Kalau ada tamu masuk dicurigain gitu, suruh cepetan keluar, gimana orang mau beli? Terus juga dia jualan melalui GoFood, katanya, Ibu tahu nggak kalau diskon 50%, itu benar-benar lu Bu, 50% dari yang total harganya kita dipotong lu Bu, katanya. Dari pihak itunya, dari pihak GoFood-nya. Kemarin tuh saya banyak cerita macam-macam sih dari yang tetangga saya itu.
Oh ternyata memang bisnis kuliner yang orang bilang enak, lagi zaman pandemi gini bisnis kuliner aja. Nggak segampang yang kita pikir gitu, nggak segampang yang kita kira. Kan selalu orang bilangnya kan semua mulut kan perlu makan, sehari 3 kali. Kamu mau usaha kuliner pasti jalan. Kalau kamu nggak bisa kelolanya, terus juga makanannya apa dulu gitu kan. Dan posisinya di mana? Karena dia sampai give up dan dia akan tutup gitu bakery-nya. Sayang, semua perlengkapan, semua itu dekor, semuanya udah bagus semua, padahal itu udah jadi itu bakery-nya gitu. Ya kan, semua bisnis itu memang mengandung resiko. Cuma kita siap nggak gitu untuk memperjuangkan sampai berhasil gitu. Ya Ci, satu lagi Ci tanya ya, mumpung lagi barengan sama Ci Desi. Tadi kan Cici cerita tuh satu jaringannya Cici mereka cross line, tapi mereka bisa kumpul sendiri, cari solusi sendiri. Bagi tipsnya Ci gimana di awal Cici bisa merangkul semua, membangunkan kedekatan, menciptakan satu kerukunan itu meskipun kalau misalkan donanya dia tanya-tanya ke aku, apa efeknya coba ke aku kan ya mungkin ada orang berpikir bahwa mengambil waktu lah, nggak dapat benefit dan lain-lain gitu kan. Ya gimana tuh Ci di awal-awal membangun atmosfer itu? Cuma memang saya lihat sih dari perorangannya sih, pribadinya ini benar-benar ingin menolong atau enggak. Memang tergantung dari orangnya sih. Nah, satu ini yang dia niatnya begitu, dia sampaikan saat lagi di grup, dan yang lain juga menyambut. Jadi sama-sama menyamakan visi nih. Jadi saat terus mereka janjian sendiri mau nge-zoom-nya kapan. Nanti ada masalah apa? Kamu ada masalah apa saat menjalankan? Oh, saya gini, saya sering ditolak. Oh, artinya kamu harus begini gitu. Rame-rame kasih solusinya begini. Terus kalau yang ini gimana? Ini siapa nih? Vina. Iya, jadi karena memang kalau saya ya dulu ya waktu awal itu Dokter Yasin Tani upline saya nih menyatukan kita gimana? Sampai ada yang ke Saru loh. Itu seperti kayak misalnya yang pemilik stokis Muara Karang itu LC Muara Karang, Oten dan Clementine. Ada yang pikir saya tuh jaringannya mereka. Karena kenapa Dokter Yasinta ini kemana-mana kita semua disatuin sama dia. Dan kita tuh saling mendukung memang dari dulu gitu. Karena kan Dokter Yasintanya kan dia setiap kali presentasi ada lagi aja tuh tiba-tiba closing lagi dan jadi grup lagi gitu. Jadi leader lagi orang-orangnya gitu. Akhirnya kan dia kayaknya tuh biar gampang ya udah disatuin aja anak-anaknya gitu dikumpulin. Ya udah kita jadi saling kerjasama dan itu terbawa sih sampai sekarang ke jaringan saya juga gitu ternyata bisa terduplikasi, jadi bisa saling kerjasama gitu. Kadang juga bawa-bawakan acara apa nanti bisa kolaborasi aja dari jaringan saya, dari jaringannya Oten, juga dari Bu Fisti misalnya gitu. Ya, jadi tadi pagi aja saya ngobrol dengan jaringannya Bu Fisti tadi pagi. Pagi-pagi bangun udah langsung ngoceh aja berdua gitu. Itu kan jadi membangun semangat kita juga. Yang penting orangnya ini bener loh ya, maksudnya bukan negatifin bisnis ini gitu. Karena saya juga jaga-jaga kalau sampai dia ngomong negatif pun juga saya nggak mau ngapain kita ngisi diri kita dengan yang nggak baik gitu ya. Tapi kan saya tahu nih kalau ngomong sama dia saya pasti dapat insight-insight gitu. Jadi ya kita siapkan waktu. Jangan cuma curcol yang nggak jelas. Buat apa ngabisin waktu kita gitu. Ya, jadi memang kembali ke personnya ya Ci ya, enggak dalam bisnis apapun kalau memang person orang yang suka kasih benefit, nggak mikir ini apa sih untung baliknya buat aku ya, udah memberi ya memberi gitu aja ya Ci ya. Tapi begitu ada yang toxic, udah berhenti, nggak usah dilama-lamain gitu ya. Karena nggak usah ngapain, iya. Yes, betul. Karena kita juga punya hal-hal yang harus dipagarin gitu ya Ci ya. Iya, kita harus punya filternya. Makanya filternya itu apa ya? Itu tadilah 5 training dasar. Itu kan basic banget ya. Itulah filternya kita. Kalau ada yang mulai menggoyahkan, ingat-ingat aja waktu di training dia jelasinnya gimana gitu. Kalau dia kan kadang gini loh, ada yang nyaru. Dia mau ngajakin kita ke bisnisnya dia ternyata bukan cuma HD misalnya, dia ada main lagi gitu ya dari yang lain, merek lain. Nyaru nih udah mulai nih dibelok-belokin pengertian kita. Nah, kita kan pakai filternya kita gitu. Ya udah kita saring lagi dengan ilmu-ilmu yang kita dapat dari bisnis ini gitu. Makanya kenapa harus update terus? Ya, training apapun kan kita harus makanin terus nih. Semuanya yang kita dikasih oleh orang tua kita ya udah kita makan. Kita tahu itu kan untuk menyehatkan, untuk mengenyangkan kita. Ya. Yes, betul. Jadi ingat teman-teman,
upline Anda adalah orang tua Anda di bisnis HDI, dan tidak ada orang tua yang memberikan makanan yang nggak Racun, sehat ya ke iya. anaknya ya Ci ya. Jadi kalau Betul. dikasih makan Zoom ya, dikasih makan baca buku bareng, dikasih makan untuk ayo ada pertemuan ini, dengerin ini. Nah, cepet-cepet dimakan supaya tumbuh sehat ya jaringannya, anaknya cepat besar, jaringannya cepat besar ya, bertumbuh dengan sehat, bebas dari segala racun-racun yang toksik di luaran ini. Ya, nggak kerasa nih ya Ing ya, udah 2 jam ya kita Iya. ngerumpi sama Ci Desi ya, ternyata bener-bener rasanya masih kurang gitu ya. Ya, tapi apa daya waktu juga yang memisahkan. Thank you banget Ci Desi buat Iya, sharing-nya. sama-sama. Ya, sangat-sangat menginspirasi dan sangat membangun ya, dan strong women ya, melahirkan anak yang juga strong boy nih ya, sekarang bekerja sama mama dan anak. Ngomong-ngomong bocoran nih teman-teman, anaknya Ci Desi juga diamond loh. Ya, jadi bukan cuma bantu mama di stokis, tapi anaknya juga mulai mengerjakan bisnis ini juga. Jadi benar-benar family planner yang hot banget. Wah, ini sudah ada request nih, Ci. Sesi 2 dong, sesi 2 dong. Sesi 2-nya penjelasan stokis ya nih. Nancy. Penjelasan stokis. Atau sesi 2-nya boleh ini, Ci. Boleh masak bersama Sis Yani yang tadi sempat komen. Sama-sama pecinta binatang, sama-sama memasak Gitu ya. juga ya. Ci Desi kan juga kursus masak. Ini mungkin Iya. bisa dipikirkan ini ya, duet berikutnya antara Chef Yani dengan Chef Desi ya. Kita tunggu kesempatannya. Thank you banget teman-teman yang sudah Iya. stay tune sama kita hingga jam ini ya. Masih ada 100 orang lebih yang bersama dengan kita malam hari ini. Tapi pastinya semua hal yang baik hanya berasal dari Tuhan semata. Kami bertiga ya, saya Vina, Iing, dan juga Ci Desi, kami mohon maaf kalau memang ada salah-salah kata saat kami ngobrol-ngobrol tadi. Semoga semua apa yang di-sharingkan boleh membawa berkah ya buat teman-teman semua ya. Ada ini mungkin last message mungkin dari Ci Desi. Thank you Ci Desi. Iya. Saya Haryandi. Iya, Pak Haryandi. Yosi juga tidak bisa tampil di Zoom ini, tetapi thank you so much sudah memberi undangan kami untuk bisa sharing dengan teman-teman, sangat menginspirasi ya. Teman-teman kenal banget dengan Ci Desi kalau belanja di sana. Beliau adalah orang yang waktu masih offline saya ketemu juga yang paling ramah dan paling inisiatif di stokisnya ya. Jadi kita semuanya grateful punya tamu yang luar biasa pada saat ini, dan thank you so much, luar biasa pengalaman pahit tetapi bangkit kembali. Itu tidak semua orang bisa. Banyak orang terpuruk tatkala menghadapi masalah dan tidak bangkit lagi. Tetapi malam ini, pagi ini, kita belajar dari Ci Desi bahwa sesuatu mujizat masih terjadi tatkala kita mengandalkan Tuhan, kita bangkit lagi, tidak pernah menyerah. Pasti kita akan melihat kebesaran yang Tuhan sudah siapkan untuk kita yang tidak menyerah dan terus berjuang. Thank you, Ci Desi. God bless. Ya, terima kasih Pak. God bless Pak. Ya, thank you Ci Desi. Terima Thank you kasih teman-teman semuanya. Ya, saya dan Iing kami pamit. Sampai ketemu Bye-bye. lagi di acara besok teman-teman. Thank you. Thank you. Finally, I have a sound.